Seperti kita Ya, akan benar mulai ya. Kak. Iya. Mbak Nadia, apakah ada pembukaan dulu dari Mbak Nadia atau bagaimana? Betul Pak, ada pembukaan dari saya ya, Oh, sebentar. oke. Apakah sudah mulai untuk perekaman layar? Sudah ya. Oke. Baik, sebentar ya. Ini ada suara-suara kereta. Ini seperti yang teman-teman tahu, ini saya lagi ada di kereta. Baik, sebelumnya selamat siang dan selamat datang untuk teman-teman semua kelas MC bersama Bapak Irfal dan juga teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nadia sebagai fasilitator dari Skills ID yang akan menemani teman-teman untuk belajar mengenai bagaimana sih menjadi MC wedding profesional. Nah, tentu saja hari ini kita hadirkan Bapak Irfal selaku trainer yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun menjadi seorang MC wedding. Untuk itu, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan persilahkan kepada Pak Irfal untuk memulai sesi. Kepada Pak Irfal dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang. Share dulu sebuah PowerPoint. Teman-teman terlihat semua, teman-teman? Bapak bisa nggak kalau sampai Belum, Ya. masih Belum, loading. Oh, masih masih loading. loading. Oke. Sebentar ya, Bu Amel. Ya, nah udah nih. bisa nggak? Oh, udah, oke. Baiklah teman-teman, sebelum saya mulai ke topik kita hari ini, saya mau sedikit berbagi tentang apa itu public speaking. Teman-teman lainnya mohon di-mute ya. Ya. Baiklah, public speaking sangat erat kaitannya dengan MC, Bapak Ibu. Ya. Jadi public speaking itu definisinya adalah saya yang bahasa Indonesianya saja ya. Public speaking tidak terbatas pada berbicara di depan umum, tetapi juga termasuk seni menyampaikan pembicaraan tersebut. Dalam bahasa Indonesia sendiri, public speaking dapat diartikan sebagai berbicara di depan umum. Sebagian ada yang menyebutnya sebagai pidato, meski sebenarnya public speaking tidak hanya terbatas pada pidato saja. Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa dalam sebuah acara ada yang disebut dengan pembawa acara yang bahasa kesehariannya kita sebut dengan MC, itu sangat erat kaitannya dengan public speaking. Public speaking itu adalah sebuah art, ya, sebuah seni. Seni itu indah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mendengarkan seseorang berbicara, terlihat indah, terdengar indah, dan kita saking terpesonanya ya, karena indahnya cara mereka berbicara, kita jadi terpaku gitu. Kita merasa kagum bagaimana si pembicara tersebut berbicara. Nah, itu disebut dengan art of speaking ya teman-teman. Jadi public speaking itu adalah sebuah art. Nah, lalu teman-teman, Bapak Ibu, sebentar. Ya. Jadi tujuan dari manfaat dari ini agak-agak ngeheng ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan dari memberikan seorang public speaking itu tujuannya adalah memberi informasi kepada audiens secara lebih jelas, mengajak audiens untuk mengubah perilaku, kepercayaan, kebiasaan atau kebijakan melalui public speaking, menghibur audiens, mengenang atau memperingati sesuatu. Jadi public speaking itu mempunyai tujuan, Bapak Ibu, itu memberikan informasi, mengajak audiens, menghibur audiens, mengenang atau memperingati sesuatu. Jadi secara garis besar public speaking itu adalah ini. Sebelum kita masuk kepada MC itu sendiri ya. Oke. Baiklah saya mau skip dulu.
Uh, untuk public speaking sendiri, saya yakin teman-teman di sini banyak yang sudah memiliki pengalaman public speaking ataupun berbicara di depan umum, ya. Ada beberapa teman saya nih, ada Bu Amalia, apalagi Bu Amalia nih ya. Bu Amalia ini adalah seorang dosen, Bapak Ibu, adalah rekan saya. Bu Amalia, bagaimana Bu Amalia, pendapat Bu Amalia? Ya, seperti itu Pak. Saya setuju. Baiklah, saya masuk kepada materi utama kita hari ini adalah akad dan resepsi nasional dan internasional ya. Oke. Terlihat Bapak Ibu lagi jalan ya. Apakah sudah terlihat? Ya, Pak. Sudah. Okay. Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat Pak Irfan. Sudah ya. Oke, baiklah. Sebentar. Saya harus mulai dari halaman pertama ini ya. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke topik utama kita hari ini tentang akad dan resepsi, saya akan memperlihatkan beberapa gambar ya yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya. Saya mulai dari halaman 1. Jadi akad nikah dan resepsi judulnya, kita lihat di sini ada karpet merah ya. Mengapa karpet merah Bapak Ibu? Karena para undangan, terutama pengantin beserta anggota keluarga dan juga orang tua adalah tamu-tamu yang merupakan tamu yang sangat dihormati, tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu VIP. Jadi semua hadirin yang datang ke acara pernikahan tersebut adalah tamu-tamu yang diharapkan kedatangannya. Ya, apalagi sang mempelai, orang tua, dan sanak saudara. Jadi semuanya adalah tamu-tamu kehormatan dan tamu-tamu yang dianggap VIP, very important person. Makanya ada karpet merah. Tapi karpet merah ini tidak selalu karpet, Bapak Ibu. Ada juga disebut dengan flower carpet. Mungkin Bapak Ibu sering atau pernah melihat karpet merah itu ada bunga-bunganya, ya. Bunga-bunga yang bertaburan di atasnya, sehingga warna merahnya sudah tidak terlihat. Berarti itu adalah hiasan atau preference dari si pengantinnya sendiri. Ya, pengantinnya punya keinginan macam-macam ya. Ada yang bukan karpet merah, tapi adalah dekorasi-dekorasi yang bisa kita pilih dari keinginan dari si pengantin sendiri. Gitu. Nah, jadi ini teman-teman, Bapak Ibu, kita lihat ini adalah keluarga inti, pembawa mahar, dan keluarga besar membentuk barisan kirap. Nah, jadi kita lihat di situ ada calon pengantin pria. Kalau belum ijab kabul masih disebut calon, Bapak Ibu, ya. Diapit oleh orang tua, ada juru bicara yang lagi berbicara, itu MC saya sendiri, Bapak Ibu, ya. Terus ada fotografer, ada anggota keluarga di belakang, ada yang membawa seserahan, ya. Jadi Bapak Ibu semua, sebelum dimulainya seserahan tersebut atau pertemuan antara dua keluarga, jadi sang keluarga mempelai pria, kita lihat di sini mereka datang, ada juru bicara, ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Dan ini dari tadi dari sebelah kiri, ini dari sebelah kanan ya. Jadi kita lihat di sana, di belakang sana banyak anggota keluarga yang sudah ditunjuk membawa seserahan, ya, ada membawa cincin pertunangan, ada mahar dan lain sebagainya ya. Jadi ada judulnya keluarga inti, pembawa mahar, dan keluarga besar membentuk barisan kirap. Jadi sudah ditunjuk anggota keluarga di sini, siapa saja yang ikut dalam barisan tersebut. Anggota keluarganya adalah biasanya saudara kandung, om dan tante dari pihak papa dan mama. Nah, mereka sudah ditunjuk ataupun juga keluarga dekat, bisa juga tetangga, Bapak Ibu. Juru bicaranya juga sudah ditunjuk oleh pihak keluarga. Juru bicara ini sudah ditunjuk jauh-jauh hari. Jadi jauh sebelum acara itu dimulai, kita sudah menunjuk juru bicara. Gitu. Karena juru bicara itu juga susah untuk memilihnya, Bapak Ibu, untuk menunjuknya. Karena juru bicara ini kadang-kadang tidak pede berbicara di depan umum. Jadi si juru bicara ini harus orang yang memiliki jiwa percaya diri juga. Dan si juru bicara ini jauh-jauh hari juga sudah mempersiapkan diri. Jadi tidak last minute ya, Bapak Ibu. Tidak mendadak istilahnya ya. Nah, ini acara pernikahan. Ada penghulu, saksi, kori menepati tempat yang telah ditentukan ya. Di situ kita lihat
ada penghulu, ada saksi, ada fotografer, semuanya membaur jadi satu ya. Dan ada MC juga ya di situ ya. Nampang deh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu lebih dari jarak depan ya. Jadi si pengantin ya di sini kita lihat ada mempelai pria, mempelai wanita ada di situ ya. Oh tidak ada, hanya mempelai pria ya. Jadi Bapak Ibu semua, sang mempelai itu harus menghadap ke audiens, harus menghadap ke tamu undangan. Jadi tidak boleh membelakang. Jadi susunan dari anggota keluarga ya, anggota keluarga itu kan ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri itu kita bisa tentukan Bapak Ibu yang lagi duduk di membelakangi yang tidak terlihat, nah, itu ada anggota keluarga dari kedua calon mempelai, dari pihak mempelai pria, dari pihak mempelai wanita. Itu harus dibedakan Bapak Ibu. Jadi dari pihak mempelai pria mungkin sebelah kiri, dari pihak mempelai wanita sebelah kanan. Sementara yang membelakangi kita ini adalah penghulu dan juga orang tua dari mempelai wanita yang akan menikahkan anaknya, ya orang tua atau wali. Sementara sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu yang ini ya, yang ini dan ini itu adalah wali. Jadi wali yang di sebelah kiri ini adalah wali dari mempelai pria, yang sebelah kanan wali dari mempelai wanita. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih Bapak Ibu semua, nanti susunan di meja akadnya bagaimana? Ya, kita bilang bahwa yang menghadap itu adalah posisi dari mempelai, yang membelakang ada posisi dari penghulu berserta orang tua, sementara kiri kanan itu adalah wali dari atau saksi ya, saksi dari kedua mempelai gitu ya Bapak Ibu. Seperti kemarin yang pernikahan dari Torik ya Bapak Ibu ya, saksinya kan kalau nggak salah Presiden Jokowi ya. Oke. Jadi disitulah saksi berada ya. Oke. Ini acara sungkeman Bapak Ibu. Acara sungkeman ini biasanya sungkeman itu adalah tradisi atau kebudayaan Jawa ya. Tetapi saya beberapa kali membawakan acara yang bukan tradisi Jawa, yang bukan adat Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, terutama dari daerah saya sendiri yaitu dari Minangkabau. Itu ada sungkeman juga Bapak Ibu. Jadi sungkeman itu merupakan sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh berbagai suku bangsa. Jadi tidak hanya suku Jawa saja gitu. Jadi di saat acara sungkeman inilah penuh drama Bapak Ibu ya. Kita lihat bagaimana sang mempelai beserta orang tua sedih ya sampai terdiam ya, dan disinilah terjadi drama tersebut ya, berlinangan air mata, bahkan MC sendiri bisa menangis juga Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri kalau MC pas sungkeman itu saya juga nangis Bapak Ibu, dan suara saya juga serak gitu karena masuk ke dalam acara tersebut gitu. Ada karena sakral Bapak Ibu ya, kita pun yang membawakan juga ikut nangis. Dengan suara kita serak pun suasana makin dramatis Bapak Ibu. Jadi mereka pun makin menjadi-jadi nangisnya, makin meningkat tangisannya gitu ya. Nah, ini pengantin tiba di pelaminan ya. Itu pengantin pria dan wanita ada di situ beserta orang tua tidak terlihat di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah wedding toast. Ya kebetulan ini acaranya pernikahan dua bangsa, dua suku bangsa, dua negara maksudnya ya. Dari Amerika yang laki-laki, yang perempuan dari Indonesia ya. Nah, jadi ada wedding toast. MC juga ikut toast Bapak Ibu. Walaupun saya tidak menyukai minuman beralkohol, tapi paling tidak simbolisasi. Jadi saya kalau misalnya acara wedding toast ini Bapak Ibu, saya memang tidak minum wine yang ada di tangan saya, tapi saya pura-pura minum gitu. Jadi menghargai ya. Nah, seperti itulah foto-fotonya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke, baiklah saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu semua, tadi akad nikah dan resepsi nasional judulnya ya. Di sini adalah keterangan atau informasi dari acara pernikahan ini. Nama sang mempelai atau calon mempelai Gebi Ayudia dan Muhammad Ghazali. Jakarta Minggu 7 Juli 2024. Venue-nya di Diamond Hotel Ballroom. Cateringnya nice catering, dekorasinya the best decoration, fotografinya the best photography. Semuanya disebutkan di sini ya Bapak Ibu ya, namanya dan juga keterangannya ya. MUA-nya Valentine, sanggarnya sanggar Valentine. Sanggar ini maksudnya apabila ada tari-tariannya Bapak Ibu. Entertainmentnya dalam hal ini adalah MC, pengisi acara, MC, pemain keyboard,
dan penyanyi. Tiga ya, beserta sound system. Jadi semuanya sudah include ya Bapak Ibu ya. Photo booth, good photo booth, dan wedding organizer-nya the best organizer. Biasanya photo booth itu apabila ada photo booth, biasanya sekarang ini kan memang acara-acara pernikahan itu ada foto booth-nya Bapak Ibu. Jadi kita bisa berfoto, para undangan bisa berfoto dan itu gratis ya. Kita mendapatkan hasilnya saat itu juga gitu. Jadi setelah kita pulang atau langsung kita dapatkan juga hasilnya saat itu dalam hitungan beberapa menit saja ya. Ya, jadi ada informasi nih Bapak Ibu ya, informasi CPP dan CPW. Nah, CPP itu dah calon pengantin pria, CPW calon pengantin wanita. Masih calon Bapak Ibu karena mereka belum mengucapkan ijab kabul. Di sini kita mendapatkan keterangan dari keluarga ya, jauh-jauh hari sebelum acara itu dimulai kita mendapatkan informasi dari pihak keluarga ya, dari PIC, person in charge ya. Jadi kita bertemu dulu dengan calon mempelai ini, misalnya kita MC nih Bapak Ibu ya, kita bertemu dengan calon mempelai dan kita meminta data-data yang dimiliki oleh calon mempelai ini gitu. Mereka akan mengirimkan, di sini ada tulisan tempat tanggal lahir ya, anak posisi di keluarga itu anak keberapa, begitu juga dengan nama orang tua. Terus di sini juga harus dijelaskan Bapak Ibu, apabila orang tua dari mempelai, salah satu mempelai misalnya ada yang almarhum, kita harus tanyakan gitu loh. Kalau misalnya almarhum, nama walinya siapa? Kita tanyakan di sini ya. Misalnya tulisan almarhum di sini ya, kita tanya ya nama wali dari yang menggantikan almarhum itu siapa ya, yang akan kita bacakan nanti di saat acara resepsi ya. Ini rincian aktivitasnya Bapak Ibu ya. Mereka akan memberikan kita rincian aktivitas ini dimulai dari jam berapa ya. Ini jam 3 pagi nih, mereka sudah siap-siap ya. Biasanya mereka sudah memberikan list ini jauh-jauh hari sebelumnya dan kita sebagai MC atau panitia kita mendapatkan ini. Jadi kita ada gambar nih Bapak Ibu. Misalnya kita bangun pagi ini jam 5. Oh, kita lihat wah ini pengantin ini udah siap nih hari ini nih. Jam berapa nih mereka sudah bangun gitu ya. Nah, terus selanjutnya sampai akhirnya ada prosesi akad nikah. Di sini adalah jam 7 sampai 8.30, 7.30 sampai 8 ya. Nah, jadi persiapan prosesi akad nikah ini adalah CPP, calon pengantin pria, orang tua CPP, keluarga inti, pembawa mahar, dan keluarga besar membentuk barisan kirap sebagai pendatang. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila diadakan di rumah atau diadakan di sebuah gedung, di gerbangnya itu, di opening gate-nya itu Bapak Ibu semuanya sudah standby di situ ya. Pihak keluarga calon mempelai pria berada di luar seperti gambar tadi ya. Pihak keluarga calon mempelai wanita berada di dalam. Nah, mereka akan berdiri apabila keduanya sudah siap. Kita arahkan ya, sebagai MC kita arahkan mereka, mana yang kita tunjuk, semuanya kita tunjuk sudah ada di situ gitu. Lalu kita sebagai MC melakukan pembukaan ya, prosesi praakad. Nah, di sini ada MC ya Bapak Ibu ya, jam 8-nya kedua keluarga bertemu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kedua keluarga dari kedua calon mempelai sudah siap. Kepada keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita, kami persilakan untuk bertemu di pintu masuk dari ballroom ini untuk memberikan serah terima dari kedua keluarga calon mempelai. Nah, kita beritahukan seperti itu. Kepada keluarga yang sudah ditunjuk, kami persilakan untuk berdiri dan bersiap-siap untuk memberikan serah terima di acara prosesi ijab kabul pada hari ini. Ya, Minggu 2 Januari 2024. Nah, misalnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk menyebutkan tanggal, bulan, tahun ya. Karena tanggal, bulan, dan tahun yang kita ucapkan tersebut itu akan direkam oleh fotografer dan menjadi sebuah tanggal yang bersejarah di saat mempelai melihat lagi hasil dari rekaman video tersebut beberapa tahun ke depan gitu loh. Karena mereka tidak melihat dari tulisan, tapi mereka dengarkan. Oh, waktu itu ya tanggal 2 Januari 2024 gitu ya, Bapak Ibu. Kepada juru bicara dari mempelai pria kami persilakan
Misalnya juru bicaranya namanya Pak Iwan. Kepada Bapak Iwan kami persilakan. Gitu. Jadi Bapak Iwan dari juru bicara mempelai pria menyatakan maksud dan tujuannya pas kedatangannya apa gitu. Lalu disambut oleh juru bicara mempelai wanita. Mungkin di sini ada juru bicara calon mempelai pria itu Bapak Sucipto, dari pihak mempelai wanita Bapak Ustadz Muntaha. Jadi Bapak Sucipto menyatakan maksud dan tujuannya datang ke acara tersebut sebagai juru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto. Saya sebagai juru bicara dari calon mempelai pria. Nah, misalnya calon mempelai prianya namanya Putra ya. Kami persilahkan keluarga dari calon mempelai wanita untuk menerima putra kami, Putra, sebagai bagian dari keluarga Bapak Iwan misalnya, atau Bapak Budi. Ya, kita sebutkan nama orang tua dari calon mempelai wanita. Kami di sini memberikan beberapa seserahan, mudah-mudahan diterima oleh keluarga calon mempelai wanita. Mudah-mudahan acara pernikahan ini memberikan tali silaturahmi yang lebih luas lagi bagi dua keluarga besar. Karena pada hakikatnya pernikahan bukan hanya antara satu individu, tetapi juga antara dua keluarga besar. Dengan tali silaturahmi yang makin berkembang ini, mudah-mudahan kehidupan kita semakin berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dijawablah oleh juru bicara calon mempelai wanita. Terima kasih kepada Bapak Sucipto dari juru bicara calon mempelai pria. Kami dari keluarga Bapak Budi menerima dengan baik kehadiran dan kedatangan keluarga calon mempelai pria untuk bersama-sama kita akan menjadi satu keluarga besar. Mudah-mudahan satu keluarga besar ini makin solid, makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdua diberkahi dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, jadi itulah jawaban dari calon atau juru bicara calon mempelai wanita. Dan mereka berdua pun akhirnya bersalam-salaman, juru bicara ini Bapak Ibu. Bersalaman dan juga diabadikan oleh fotografer dan videografer ya. Jadi setelah kedua juru bicara ini salam-salaman, lalu sang calon mempelai pria dikalungkan bunga melati. Nah, kita langsung ke slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Dikalungkan bunga melati Bapak Ibu oleh calon mertua, yaitu orang tua dari calon mempelai wanita mengalungkan bunga melati ke calon pengantin pria, lalu calon pengantin pria salaman dan cium tangan. Nah, lalu mereka menuju ke akad nikah, meja akad nikah ya. Masing-masing juru bicara diberikan waktu maksimal 5 menit. Ya, ada back sound-nya. Nah, back sound ini adalah musiknya, Bapak Ibu ya. Musiknya itu lembut, Bapak Ibu ya. Musiknya tidak keras, ataupun tidak ada musik juga tidak apa-apa. Tapi kalaupun ada back sound, itu lebih ke suara-suara yang mendayu-dayu. Jadi terdengarnya sayup-sayup dan semakin terdengar indah di saat mendengarkan musik tersebut. Ya, jadi ini opsional ya Bapak Ibu ya. Terus CPP, wali CPW menempati meja akad. Hadirin dipersilakan menempati tempat duduk. Pemanggilan penghulu, saksi, kori menempati tempat yang telah ditentukan. Nah, jadi di saat itu semuanya sudah duduk di meja akad ya. Calon pengantin pria, wali dari calon pengantin pria yang akan, calon pengantin wanita yang akan menikahkan ya, dan juga saksi. Jadi saat itu juga MC juga mempersilahkan kepada para hadirin dan juga para saksi untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu, Bapak penghulu dan juga wali dari mempelai wanita, para saksi kami persilakan duduk di tempat yang telah ditentukan. Kita sambutkan juga saksinya, kita bacakan namanya Bapak Ibu. Saksi 1 itu Bapak Susanto, saksi 2 Bapak Rantono, saksi 1 dari pihak mempelai pria, saksi 2 dari pihak mempelai wanita. Kepada Bapak penghulu, Bapak Ustadz Kosim dari KUA Kecamatan Keramat, kami persilakan untuk mengambil tempat. Nah, gitu. Ada satu kejadian nih Bapak Ibu. Wah, saya pernah mengalami ya, beberapa kali saya menjadi MC dari akad nikah ini mungkin udah tidak terhitung ya Bapak Ibu ya. Tapi kejadian-kejadian yang tidak kita bisa lupakan itu kejadian-kejadian yang tidak biasa ya Bapak Ibu ya, yang sangat memorable. Jadi pernah nih Bapak Ibu, orang tua calon mempelai wanita ini sudah tidak sabar nih. Tapi penghulunya belum datang juga. Berkali-kali orang tuanya ini, ibunya dari mempelai wanita nyamperin ke saya, gimana nih Pak, kapan kita mulai? Kata si ibu ini. Terus saya bilang, Bu, sabar Bu, kita mulai apabila penghulunya sudah datang.
Tapi penghulunya belum datang juga, gimana ini gitu. Katakanlah misalnya acaranya jam 8 ya Bapak Ibu ya, ternyata jam 8 belum datang juga, udah jam setengah 9 malah saat itu. Jadi saking stresnya nih si ibu calon mempelai wanita, ya udah mulai saja lah Pak. Pasti nanti penghulu akan datang. Ya udah. Karena prinsip saya sebagai MC Bapak Ibu, saya maunya si penghulu ini udah jelas nih lokasinya di mana gitu loh. Ataupun penghulunya sudah ada, jadi kita baru mulai. Karena sangat mati gaya Bapak Ibu ya, apabila semuanya sudah hadir nih, tapi penghulunya tidak ada, gitu. Jadi yang ada terdiam, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jedanya paling lama ya 5 atau 10 menit lah gitu. Akhirnya saya mulailah Bapak Ibu, udah ada seserahan yang tadi ya, juri bicara dan semuanya tadi, dan mereka sudah duduk, tinggal penghulu yang belum datang. Kalau penghulu belum datang kan belum bisa dimulai ya. Dan itu lama Bapak Ibu, hampir setengah jam. Ternyata penghulunya menikahkan juga pengantin yang lain di tempat yang lain. Apalagi di bulan-bulan ramai. Waduh, susah nyari penghulu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi penghulunya ini harus benar-benar diwanti-wanti, ya ada satu orang yang in charge untuk mengontak penghulu ini. Jadi jangan sampai miss waktunya. Gitu ya. Terus pernah juga saya mengalami Bapak Ibu, di mana saat itu penghulunya tidak datang Bapak Ibu. Wah, lebih ini lagi ya, lebih parah lagi ya. Penghulunya tidak datang. Mengapa penghulunya tidak datang? Ya saya tidak tahu alasannya kenapa. Dan akhirnya karena penghulunya tidak ada, ya kita cari penghulu yang lain. Oh, jadi pihak keluarga nyari penghulu yang lain. Kebetulan waktu itu saya di Kecamatan Pancoran, di gedung Smesco, Bapak Ibu. Jadi pihak keluarga ini nyari-nyari nggak tahu kemana, ke masjid atau kemana ya. Akhirnya dapatlah penghulu. Wah, dia kita tarik untuk menikahkan pengantin ini. Waduh, pokoknya dramatis banget ya saat itu Bapak Ibu. Dan saya juga tidak mau bertanya kenapa, apa penyebabnya penghulu tidak datang. Karena di saat itu lagi stres-stresnya. Kita sebagai MC jangan sampai membuat orang lebih stres lagi. Jadi yang penting sekarang ini, yaudah cari penghulu siapa saja, kita usahakan. Gitu. Karena batas waktu diberikan oleh gedung, kalau kita tidak bisa memenuhinya, bisa ada overcharge nanti, ada tambahan biaya. Gitu. Kita harus, apalagi di rame-ramenya ya, apalagi bulan berber ini nanti ya Bapak Ibu ya, September sampai Oktober itu kan bulan-bulan rame. Oh, itu sangat susah. Ya kalau misalnya kita kelebihan jam, bisa-bisa kita harus bayar lebih lagi gitu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kok saya terus yang berbicara dari tadi ya? Bu Amalia, ada yang mau bertanya Ibu? Bu Amalia terus. Selamat siang Pak Irfan. Oh ya boleh. Kang Dede ya. Iya. Iya, nanti salam saya kenal. Silakan. Ya, luar biasa ya, pengalamannya sangat apa ya, sangat challenging dan sangat banyak ya. Iya. Cuma saya tadi tertarik yang di pas tadi menunggu Penghulu. penghulu. Nah, itu apa yang dilakukan sama Pak Irfan pada saat itu sehingga akhirnya nunggu 30 menit itu menjadi sesuatu hal yang tidak membosankan atau Waduh. tidak diam gitu. Saya pengen tahu Iya, aja. iya, betul-betul Kang Dede. Jadi Iya, gini makasih, Pak. Kang Dede, kita juga panik, saya juga panik, saya nggak tahu mau ngapain. Yang jelas kalau kita misalnya kasih hiburan buat para orang tua dan juga para audiens mungkin tidak panik ya, yang panik itu orang tua ya. Jadi yang tugas kita hanyalah meyakinkan, menenangkan si orang tua. Yang jelas kita jangan ngerecokin. Jangan nanya macam-macam. Oh gimana ini, gimana ini. Yang jelas kita ademkan dia, ya si orang tua ini. Kita dampingi terus. Kita berada di sebelah orang tua. Karena orang tua waktu itu di saat itu hanya butuh pendamping. Ya misalnya dia lagi panik, lagi nggak tahu mau ngapain, lagi stres. Kita diamkan, sabar ya Bu, sabar. Hanya itu yang kita bisa katakan, Kang Dede. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang utama sekali saat itu adalah bagaimana si orang tua ini tidak stres dan diyakinkan atau anggota keluarga lain meyakinkan si ibu ini. Kita bilang juga ke saudara-saudara yang lain, tolong dong diyakinkan si ibunya. Apalagi misalnya si orang tua ini tipe-tipe panikan, Bapak Ibu, Kang Dede, gitu. Ya beda cerita kalau orang tuanya itu tipe-tipe santai, ya mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau misalnya tipe panikan seperti orang tua yang waktu itu saya temuin, dia itu, waduh, pokoknya keluar keringat dingin ya. Jadi yang kita bisa lakukan cuma itu, menenangkan, ada yang mendampingi. Kalau bukan kita yang mendampingi, kita juga buat itu mungkin sibuk, kita juga panik, lebih panik lagi. Ya ada anggota keluarga yang mendampingi gitu. Gitu ya Kang Dede ya. Baik, terima kasih Pak Terjawab Irfan. Kang Dede? Terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Saya Ada dong lagi Pak mau Irfan. bertanya? Iya, Saya, boleh, saya. Bu Amalia. Ya, Hmm. tadi sebenarnya saya mau nanya hal yang Mas Dede tanyain ya tentang Ya, bagaimana kita sebagai MC. Karena udah terjawab, jadi saya tanya yang lain. ya, Kalau bisa gak sih Pak, misalkan si siapa tuh tadi penghulunya kan tadi acaranya misalnya jam 8. ya. Bisa gak sebelumnya itu penghulunya itu kita jemput, jadi supaya istilahnya dia nggak kemana-mana. Karena saya punya Hmm. pengalaman waktu itu saya Iya. datang ke pernikahan anaknya teman, Mm-mm. penghulunya itu memang tidak ada pekerjaan lain, yang maksudnya tidak menikahkan orang lain lagi, tapi dia Iya, iya. nyasar, dia Oh, nyasar. oke, iya. Nah, jadi akhirnya memang nunggu 1 jam, itu bikin panik semua Iya, orang juga betul, ya di iya, sana ya. Saya iya. aja yang sebagai teman dari orang tua begitu panik karena saya merasa, Mm-mm. duh, kalau anak saya kayak itu gimana ya? Nah, Betul, betul, Bu, jadi, betul. jadi apakah itu bisa dijemput si penghulunya atau bagaimana ya Pak? Oh, itu lebih bagus lagi, Bu Amalia. Hmm. Malahan lebih bagus seperti itu. Sebenarnya memang harus dijemput, Bu Amelia, karena si penghulu ini kan kita tidak tahu ya, dia tahu lokasinya apa tidak, tempat tinggalnya di mana gitu, apalagi tempat Iya, tinggalnya nggak iya. jelas ya. Nah, itu lebih baik, itu opsinya paling baik. Nah, cuma ada beberapa, ini kejadian di saat lagi rame, Bu Amelia. Jadi si penghulunya itu, jadi kasus di antara beberapa kali saya membawakan acara ini, 1-2 kasus ada yang terjadi seperti ini. Dan ternyata itu bisa rame, Bu Amelia. Jadi si Oh, penghulunya menikahkan di tempat lain. Bahkan si penghulunya ini bikin kita stres juga, dia nggak mau menunggu. Oh, pokoknya saya nanti datang sudah harus mulai. Saya punya waktu cuma katakan 15 menit. Gitu loh. heeh. Jadi di saat itulah kita memang, di saat lagi peak season itulah kita memang harus jaga-jaga juga. Gitu. Jadi kejadian ini memang tidak selalu terjadi. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. dari sekian banyak memang 1 atau 2 adalah gitu. Ya, terjawab ya Bu Amelia ya. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Ya. Siapa lagi Bapak Ibu? Saya lanjutkan saja ya. Oke. Jadi itulah dilema-dilema ya Bapak Ibu ya, kita sebagai MC, orang yang paling terlihat di saat itu, dan tempat pelampiasan dari keluarga kalau mereka marah ke kita ya, kalau mereka sedih kita gitu. Jadi kita sebagai MC harus bisa menjadi multifungsi di saat seperti itu gitu ya. Dan di acara sukses pun yang paling dipuji adalah kita Bapak Ibu. Misalnya penyanyinya bagus ya, panitianya oke dalam kerjasama. Yang pertama kali yang dia puji adalah, oh nih MC nih bagus nih dalam mengatur acara gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya share ini. Terus ada beberapa berita-berita Bapak Ibu ya, beberapa kedutan gitu ya Bapak Ibu. Misalnya kalau misalnya di acara pernikahan ada kejadian seperti ini, nanti kehidupan rumah tangganya bermasalah gitu loh. Kan ada berita-berita seperti itu ya, berita-berita yang tidak benar ya Bapak Ibu di dalam adat kebudayaan kita gitu ya. Saya salah satu yang tidak mempercayai Bapak Ibu, tetapi saya mengalaminya sendiri. Jadi ada sebuah pernikahan waktu saya menjadi MC di acara tersebut di sebuah rumah, lokasinya tidak jauh dari Bintaro, Bapak Ibu, ya, dari Tanah Kusir Bintaro, pokoknya jalan di sekitar itulah ya. Saya waktu itu MC di sebuah rumah, rumahnya rumah mewah, Bapak Ibu ya. Jadi pelaminannya itu dibuatlah, bukan pelaminan seperti di gedung-gedung yang udah stand alone ya. Jadi dibuat ya. Mungkin tidak terlalu kuat pelaminannya, akhirnya roboh Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya berpikir, oh ini ada tanda-tanda nih. Nanti suatu saat rumah tangganya bagaimana ini? Dan ternyata saya dengar beritanya Bapak Ibu, rumah tangganya mereka memang tidak lama gitu. Jadi saya yakin, wah berarti betul ya, apabila ada terjadi sesuatu di acara pernikahan, itu adalah tanda-tanda sinyal-sinyal yang akan terjadi sesuatu dalam kehidupan rumah tangga mereka gitu. Ada beberapa kali juga Bapak Ibu, apabila saya membawakan acara, pernah kejadian juga saya membawakan acara tiba-tiba lampu mati. Tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba ada yang jatuh gitu. Saya takut aja ada kejadian yang terjadi gitu Bapak Ibu. Ya, yang tidak kita inginkan. Ya, oke. Jadi pas masuk tadi Bapak Ibu ya.
Hmm. Sungkeman ya. Tapi terlihat ya Bapak Ibu ya. Lihat Pak Irfan. Terlihat. Oke. Pak, tadi setelah penghulu datang, Pak, belum dijelaskan MC-nya seperti apa gitu. Oh ya, oke. Jadi ini ya, Kang Dede ya, yang terlihat saat ini ya. Ya, betul, Pak. Oke. Jadi CPP menempati meja akad, sudah ada di situ ya, udah ada saksi, pembukaan pengantar oleh MC. Jadi pembacaan suci Al-Qur'an Bapak Ibu ya. Di sini pembacaan suci Al-Qur'annya oleh Qori Samsudin. Biasanya Qori dan Qoriah itu beda ya, tapi ada juga yang orangnya itu juga ya. Penyampaian izin nikah CPW kepada orang tua, calon mempelai wanita minta izin, penyampaian balasan izin nikah orang tua kepada CPW. Wah, ini dramatis sekali ya, Bapak Ibu, di saat izin nikah ini loh. Karena penuh dengan air mata, si calon mempelai wanitanya tidak berada di meja itu. Kalau misalnya mereka harus terpisah, kan ada kalanya keluarga maunya setelah ijab kabul baru calon pengantin wanita baru gabung. Ya, ada juga yang tidak gitu ya, nanti setelah atau di saat itu langsung bergabung gitu atau nanti gitu loh. Apabila nanti bergabungnya belakangan, berarti si calon pengantin wanitanya berada di ruangan lain, tapi ada mic Bapak Ibu. Jadi si calon pengantin wanita menyatakan izin kepada orang tua untuk minta izin. Kata-katanya mungkin seperti ini ya. Ayah, katakanlah namanya Putri ya. Putri meminta izin kepada ayah untuk menikahkan Putri dengan calon suami pilihan Putri. Putri ingin ayah memberikan doa dan restu kepada Putri dalam pernikahan ini. Silakan ayah memberikan izin kepada Putri. Langsunglah si ayahnya memberikan izin. Putri, anak ayah yang paling ayah cintai, tentu saja ayah merestui pernikahan kau nak. Kamu adalah sumber kebahagiaan ayah dan ibu. Ayah memberikan doa dan restu kepada kamu untuk menikah dengan calon pilihan kamu. Misalnya calonnya putra. Mudah-mudahan rumah tangga kamu, rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi dramatis sekali. Itu kata-katanya boleh dicatat atau boleh langsung dari spontanitas Bapak Ibu. Tapi biasanya ada tulisannya, jadi dibaca gitu. Dan jangan lupa disediakan tisu gitu ya, karena pasti ada derayan air mata gitu. Nah, setelah minta izin nikah, biasanya izin nikah ini yang memandunya adalah penghulu Bapak Ibu ya. Jadi penghululah yang memulai, setelah itu barulah prosesi ijab kabul gitu ya. Setelah itu barulah dilakukan ijab kabul di meja akad nikah. Gitu. Ya Kang Dede ya. Ya, Pak. Habis selesai dilakukan prosesi ijab kabul. Di sini pemeriksaan dokumen khutbah nikah oleh petugas ijab kabul. Catatan pengantin tidak disanding. Prosesi akad nikah dilaksanakan di bawah gazebo, tergantung lokasinya ya. Prosesi akad nikah sepenuhnya diserahkan kepada penghulu. Penghulunya Bapak Ustadz Kosim, KUA Kecamatan Keramat, khutbah nikah Bapak Ustadz Soleh. Jadi setelah ada ijab kabul, tadi si calon pengantin wanita sekarang namanya udah pengantin ya, bukan calon lagi karena sudah ada prosesi ijab kabul dan langsung disandingkan di meja akad nikah tersebut. Lalu adalah khutbah nikah oleh Bapak Ustadz Soleh. Ya, pengantin wanita memasuki ruangan dan diapit oleh 2 orang pengapit. Nah, ada backsoundnya Bapak Ibu ya. Backsound ini boleh dengan irama-irama yang sahdu, irama-irama slow, ya, bukan yang hingar-bingar ya. Lagu-lagu yang bernuansa Islami ya. Terus dijemputlah si calon pengantin wanita ini oleh pengapit ya, Mira Susanti dan Sheila Marcella. Mereka yang berdua ini adalah bisa saudara kandung, bisa saudara sepupu, ataupun mungkin saudara jauh juga boleh ya. Yang penting ada yang kita tunjuk. Tapi biasanya saudara kandung, Bapak Ibu. Kalau nggak tante gitu ya. Lalu pembacaan siga taklik oleh pengantin pria, penandatanganan buku nikah, pemberian kutipan akad nikah, penyematan cincin, pemberian mas kawin. Nah, di saat itulah setelah selesai acara ijab kabul dan si calon pengantin wanita atau pengantin wanita sudah bersanding, lalu pembacaan siga taklik. Siga taklik ini berisi sebagai janji atau sumpah dari sang suami kepada istri bahwa ada kata-katanya, Bapak Ibu, tinggal dibacakan oleh penghulu kepada si suami ini. Nah, isinya diantaranya adalah bahwa dia tidak boleh meninggalkan istri sekian lama tanpa adanya pemberian
tanggung jawab ya, gitu ya, nafkah lahir dan batin. Misalnya 3 bulan berturut-turut tidak ada hubungan atau tidak ada komunikasi, itu dianggap sudah sebagai talak. Jadi ada kata-kata di situ, perjanjian sumpah dari sang suami gitu ya. Lalu foto-foto. Jadi sungkeman ya, setelah itu baru sungkeman. Yang tadi gambarnya sudah ada ya. Jadi sungkeman itu Bapak Ibu, si orang tua dari kedua mempelai duduk di pelaminan, si pengantin nanti sungkeman. Sungkemannya adalah pertama ke mama ya. Ibunda dari masing-masing mempelai. Jadi mereka masing-masing ke ibunda, habis itu ke ayahanda, habis itu baru ke mertua. Kata-katanya mungkin seperti ini ya. Mama, Ananda pada saat ini sungguh berbahagia karena Ananda berdua dengan pasangan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Tapi pada kesempatan kali ini, Ananda ingin meminta maaf kepada ibunda atas dosa-dosa yang sudah Ananda perbuat, mulai dari lahir sampai dewasa saat ini. Curahan kasih sayang dari ibunda begitu melimpah kepada Ananda. Air susu yang ibunda berikan kepada Ananda menjadi sesuatu yang berkah, sehingga pada saat ini Ananda menjadi seperti ini dan sudah memiliki pasangan dan dinikahkan oleh ayahanda. Ibunda, mohon maaf atas segala kesalahan yang Ananda perbuat, dan berikanlah doa dan petuah untuk rumah tangga kami ini, ibunda. Habis itu baru mereka berdua pelukan. Nah, di saat pelukan ini dramatis sekali, Bapak Ibu. Kita kalau pelukan itu langsung sahdu, langsung merasa emosinya keluar, langsung sedih. Ya, di saat itu pula lah keduanya akan bertangisan, Bapak Ibu. Ya, tadi setelah tadi, ya. Maaf, maaf ya. Mau Kenapa? tanya, tadi untuk yang prosesi akad nikah, berarti itu semuanya menjadi tanggung jawabnya dari penghulu ya. Berarti MC belum ada di situ ya, Pak Irfan ya? Iya, jadi MC hanya sampai pembacaan ayat suci Al-Quran tadi ya. Oh, baik. Pembacaan ayat suci Al-Quran lalu diserahkan kepada penghulu. Kepada Bapak penghulu kami persilakan. Oke. Gitu. Nah, pada saat tadi sungkeman tadi yang tadi Pak Irfan sampaikan, itu dibacakan oleh MC atau dibacakan sama pengantinnya? MC membacakan. Oh, MC membacakannya. Ya, jadi MC yang mengatakan kata-kata tersebut, kata-kata dramatis tadi. Oh, itu. Jadi itu lebih baik spontan ya, Kang Dede. Jadi kalau perlu jangan ada teks ya, karena itu langsung keluar dari pikiran kita gitu. Ya mungkin kalau Pak Irfan kan udah sangat biasa ya, tapi kalau kita orang awam kan mungkin masih belum terbiasa. Iya, betul. Boleh juga sih ada teks ya, ada poin-poinnya. Ya, Bu Amalia. Oh, berarti yang tadi Bapak katakan itu MC ya yang bicara ya? Iya, MC. Oh, oke. Saya Tapi pikir mungkin kenapa? Tapi mungkin di awal-awal mungkin secara spontan langsung dari pikiran kita mungkin agak susah ya Bu Amalia ya. Iya, Cuma betul. memang dengan latihan akan bisa Bu Amalia. Dengan latihan bisa. Jadi sebelum acara itu mungkin di rumah kita latihan dulu. Tapi bagusnya lagi di saat kita sudah on ya, ada poin-poin lah kita tulis gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa kita bisa lihat poin itu. Gitu. Biar nggak lupa juga, apalagi misalnya jam terbangnya belum seperti Pak Irfan. Iya, betul Bu Amalia. Awal dulu saya juga tidak langsung hafal luar kepala. Ya, berarti kitanya juga harus suara kita juga harus seperti orang yang menangis gitu ya? Oh, gitu. Betul, lebih bagus lagi. Saya kalau ngomong di saat sungkeman itu saya seperti menangis, Bu Amal. Karena kalau kita menangis secara psikis si pengantin ini dan orang tuanya juga akan menangis. Nah, tanda sukses kita membawakan acara pernikahan ada tangis-tangisan, itu berarti sukses. Oh, gitu. Kalau nggak ada tangisan tidak sukses, kita ada rasa tidak puas gitu. Dari sekian banyak acara yang saya bawakan, Bu Amalia, yang di saat acara sungkeman itulah pasti ada tangisan. Tapi pernah kejadian beberapa bulan yang lalu, si pengantinnya tidak menangis, Bu Amal. Dan saya juga heran kenapa tidak nangis ini. Apalagi yang pengantin wanita. Pengantin wanita tidak nangis, yang pria nangis. Jadi si pengantin wanita ini di saat sungkeman sama ibunya tidak nangis, sama ibu dan ayahnya tidak nangis. Sementara pengantin pria nangis.
ini kenapa ini ya? Apa saya kurang sedih ya atau bagaimana? Ternyata pengantin si anaknya ini memang dia nggak dekat sama orang tuanya. Bukan nggak dekat ya, mereka dekat, tapi si anaknya ini memang tipikalnya tidak suka menangis. Iya, karena saya pernah lihat itu di acara yang lain sih Mm-mm. di TikTok sih ya. Iya, iya. Ada juga yang apa namanya tidak nangis, malah bapaknya ngeplak anaknya gitu loh. Mungkin anaknya ngomong apa kali ya dikeplak kepala anak terus ketawa-ketawa kayak gitu ya. Oh iya, Jadi kayak bercanda gitu jadi ya. ya jadi indikator MC untuk sukses itu ada rasa haru ya di antara Iya, mereka. iya betul. Kalau Iya. Walaupun misalnya yang pengantin wanitanya nangis, pengantin prianya tuh nangis. Oh ya, mungkin sifat dari pengantin wanitanya kali. Jadi saya terhibur juga karena pengantin prianya nangis. Bahkan pernah ya Bu Amalia, pengantin prianya lebih nangis dibandingkan yang wanita. Gitu, lebih nangis lagi orang tuanya. Biasanya nih kalau kita punya anak laki-laki, kita tidak terlalu sedih ya melepaskan Iya. anak kita untuk menikah. Tapi ini orang tuanya lebih dramatis lagi, nangis terus sepanjang acara itu. Ini kenapa sih ini orang tuanya nangis banget? Gitu loh. Yang wanita biasa-biasa aja, dia melepaskan anaknya. Gitu, karena mungkin sudah bukan anak pertama ya, anak kedua gitu. Iya. Karena anak pertama udah pernah nikah juga, udah nikah gitu. Gitu, Oke. gitu Baik, ya Pak. Bapak Ibu ya. Jadi setelah acara sungkeman itu Bapak Ibu dengan orang tua, si pengantin ini kita berikan waktu juga Bapak Ibu. Jadi jangan hanya dengan orang tua saja mereka salaman atau sungkeman. Sungkeman itu kan artinya minta maaf ya. Mereka boleh turun dari pelaminan. Kita persilakan sebagai MC, silakan kedua mempelai apabila ingin bersalam-salaman, ingin bermaaf-maafan dengan anggota keluarga lain. Mungkin di situ ada neneknya, ada pamannya, ada saudara kandungnya, ada sepupunya atau siapapun, ada teman dekatnya. Mereka juga berpelukan teman-teman. Kita berikan waktu maksimal 5 menit lah. Dan itu lebih ada dramatis juga loh. Memang di saat itu memang tidak ada kata-kata dari kita sebagai MC, tetapi untuk mengiringi si pengantin ini di saat mereka berpelukan atau bersalam-salaman dengan anggota keluarga lain, kita ada kata-kata sedikit lah. Memang hidup ini penuh dengan derayan air mata, tidak saja dengan orang yang telah melahirkan kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita yang telah memberikan perhatian tulus kepada kita di saat kita sedang terpuruk, di saat kita sedang bahagia. Mereka selalu ada di sebelah kita. Mereka adalah para kakak dan adik kandung kita, tante, kakek dan nenek, ataupun juga teman-teman senasib sepenanggungan kita. Dengan kata-kata tersebut, paling tidak si pengantin ini juga ada rasa harunya dan menangis lagi, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Dan ingat, setelah mereka menangis itu mereka akan tertawa-tertawa di saat foto-foto. Jadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bak bumi dan langit ya, tadinya dramatis, penuh dengan air mata. Secara biasa atau foto-foto salam-salaman, mereka tertawa-tertawa. Gitu. Jadi enak aja dilihat ada dinamika gitu, Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi ingat di saat acara foto-foto, di saat acara pernikahan ini, acara akad nikah ini, tidak semua anggota keluarga kita foto-foto ya. Hanya keluarga-keluarga inti saja. Karena nanti akan ada foto-foto di saat acara resepsi. Dan ini waktunya sangat sempit Bapak Ibu. Di saat acara akad nikah dengan acara resepsi itu hanya punya waktu tidak lebih dari 1 jam. Mereka harus ganti kostum, mereka harus touch up lagi. Kita dikejar oleh waktu. Tapi biasanya ada waktu 2 jam. 2 jam pun itu singkat Bapak Ibu. Jadi saya pernah nih Bapak Ibu, bukan pernah lagi, sering ya. Untuk acara dari akad nikah ke resepsi itu, sampai-sampai si pengantin ini ganti baju, itu lama sekali. Jadi molor sampai 1/2 jam. Nah, kalau sudah molor sampai 1/2 jam, itu endingnya nanti bermasalah Bapak Ibu. Harusnya selesai jam 1 katakanlah ya, bisa-bisa molor. Bisa-bisa si pengantin ini kena cover charge, kena extra charge lagi dari pihak gedung. Gitu. Bisa-bisa kita disalahkan sebagai MC. Gitu. Kita juga harus bermain dengan waktu nih Bapak Ibu. Kita bilang sama mereka jangan sampai lebih dari sekian, kita kasih waktu. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain? Irfan, maaf. Iya, Kang Tadi Dede. saya tertarik terkait dengan penanggung jawab kalau seandainya waktu itu lewat dari misalnya jam 2 tapi selesainya jam 3 atau setengah 3. Iya. Tapi kan tadi kan Pak Irfan bilang bahwa yang membuat lama ini adalah misalnya karena si pengantin itu lama ganti baju atau misalnya make up. Itu kan di luar wewenang dan kekuasaan kita sebagai MC. Nah itu bagaimana ya sehingga akhirnya si mempelainya kok jadi
seolah-olah kan menyalahkan kita gitu loh. Atau Ya, seperti apa? Nah, itu ngaturnya ya, gimana sih Pak oke. Irfan? Memang sih mereka tidak menyalahkan langsung frontal gitu ya, Kang Dede ya. Oh, ini gara-gara MC ini bukan. Yang jelas tugas dan tanggung jawab kita adalah mengingatkan. Nah, apabila kita sudah mengingatkan, ternyata masih molor, itu udah bukan kesalahan kita. Nah, jadi yang penting bagi kita adalah kita mengingatkan, jangan lama-lama ya, kita kasih waktu gitu. Supaya mereka juga cepat-cepat. Tapi biasanya permasalahannya bukan dari pihak mempelainya, Kang Dede, tapi dari pihak yang make up-nya itu, muanya, Oh, MUA-nya gitu. Dia yang lama gitu loh. Oh, belum mereka yang MUA ini juga punya target tersendiri ya, dengan pengantin ini dia harus sempurna lah, harus paripurna gitu. Si MUA-nya ini loh yang lama sebenarnya. Dari pihak pengantinnya enggak, ya maunya cepat-cepat. Jadi kita juga berkomunikasi juga dengan MUA, dan yang itu tadi ya, tugas dan tanggung jawab kita sebagai MC mengingatkan jangan lama gitu aja. Tapi kalau kita disalahkan, kita kan sudah bilang tadi, kan saya bilang gitu ya. Jadi mereka pun oke. menyalahkan tidak frontal gitu, Kang Dede. Gitu. Siap. Terima Ya, kasih Pak Irfan. oke, terima kasih sama. Ini Kang Dede yang bekas mahasiswa saya bukan ya? Bukan Pak Irfan. Oh, bukan, soal namanya sama. Apa? Iya. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Pak Pram nih, apakah ada di tempat nih? Pak Pram Ada. juga. Oh ya, Pak Pram gimana Pak? Bapak kan mau menikahkan anaknya nih, kalau nggak salah ya. Oh enggak ya, belum ya. Lagi cari. Lagi cari ya, iya betul. Nggak usah jauh-jauh Pak, di sekitar kita juga banyak nih. Alhamdulillah. Iya, mungkin Pak Pram ada yang mau ditanyakan? Ah, saya karena memang jarang cuma nyiapin kue-kuenya aja. Mm-mm. Iya, Bapak Ibu semua, informasi Pak Pram ini ahli bidang kue loh. Jadi untuk menyiapkan kue memang Pak Pram ini sangat sangat hobi ya. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Persiapan prosesi kirap resepsi. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu bahwa setelah kedua mempelai sudah sungkeman tadi, acara tangis-tangisannya sudah, acara foto bersamanya sudah, mereka akhirnya ganti kostum ya. Mereka menuju ke sebuah ruangan, disitulah mereka di touch up lagi oleh MUA ya. Oke. Diberikan waktu 1 atau 2 jam. Biasanya normally 2 jam sih Bapak Ibu. Tapi akan menjadi 1 jam apabila kita molor di saat acara akad nikah ini. Nah, makanya kita juga berperan penting Bapak Ibu untuk membuat acara ini jangan terlalu lama gitu. Jadi kita bilang ke para audiens, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, kami memberikan waktu misalnya sampai pukul 11. Pakai pukul 11, kedua mempelai harus ganti kostum dan itu butuh waktu lama. Sehingga acara foto-fotonya mohon maaf hanya untuk anggota keluarga inti. Oh, tapi tiba-tiba yang pernah terjadi Bapak Ibu, anggota keluarga yang lain juga pada ikut foto. Teman-teman juga pada ikut foto. Itu sih sebenarnya wajar ya. Kita aja kalau kita di posisi itu pasti kita pengen foto ya teman-teman ya. Takutnya nanti di acara resepsi kita nggak sempat foto gitu loh. Kenapa kita tidak gunakan di saat itu gitu loh. Itu pasti terjadi dan kita tidak bisa juga menghalang-halangi ya. Oh jangan nggak bisa juga. Oke, tapi jangan lama-lama ya gitu. Hanya 1 atau 2 kali saja kita bilang gitu. Ya Bapak Ibu, komunikasi dengan fotografer juga penting bagi seorang MC. Fotografer dan videografer dan wedding crew yang lain. Nah, gitu ya. Setelah semuanya selesai, Bapak Ibu, kita dalam posisi MC adalah seksi yang paling sibuk saat itu ya, untuk membuat acaranya berjalan dengan lancar dan untuk membuat si pengantin ini kita kumpulkan ya. Tapi sebelumnya kita briefing dulu Bapak Ibu tentang acara resepsi nanti seperti apa. Kita bilang supaya si pengantinnya ini tidak kaget. Sebenarnya rundown acara ini sudah kita kasih tahu dulu jauh-jauh sebelumnya di saat technical meeting, tapi kita perlu merimain lagi ya Bapak Ibu. Terus semuanya kita jadi bikin satu barisan, satu kirap ya. Lalu di depan ballroom, di pintu masuk kita susun barisannya ya. Kok ini ke bawah sih? Kita susun barisannya Bapak Ibu. Lalu kirap menuju ke ruang resepsi ya. Persiapan prosesi kirap resepsi, pengantin menempati posisi, orang tua pengantin kedua belah pihak menempati posisi, saudara kandung kedua belah pihak menempati posisi. Jadi kirap itu bisa pengantin paling depan, diikuti dengan orang tua, mertua, orang tua kedua mempelai. Biasanya untuk prosesi untuk Muslim, Bapak Ibu, orang tua, mama dengan mama, bergandengan, papa dengan papa. Gitu. Kalau misalnya internasional kan enggak ya. Orang tua mempelai,
orang tua papa dan mama, dari mempelai pria papa dan mama, mempelai wanita, mereka akan bergandengan. Tapi kalau untuk muslim, Bapak Ibu biasanya mama-mama, papa-papa gitu ya. Mereka berbaris lalu masuk ke dalam. Saudara kandung juga boleh ikut. Ya biasanya ikut ya Bapak Ibu untuk supaya lebih ramai lagi, dan juga saudara dari pihak papa mama, om dan tante juga ikut di belakang, tapi ini opsional. Yang wajib itu adalah saudara kandung dari mempelai gitu. Soft opening, MC juga langsung opening saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Kedua orang tua dan juga kedua mempelai pada saat ini sudah standby di pintu masuk dari ballroom ini. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk bangkit berdiri dari tempat duduk Anda untuk menyambut rombongan mempelai pada hari ini yang sudah standby di pintu masuk dari ballroom ini. Ballroomnya boleh kita sebut Bapak Ibu, Ballroom Hotel Mulia Senayan. Nah, jadi jangan kita sebut hanya ballroom saja, kita sebutkan namanya. Pada hari ini Sabtu 18 Agustus 2024. Ya, lengkap dengan tanggal bulan tahun itu. Dan jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Karena tanggal bulan tahun ini kadang-kadang kita lupa. Ya, dan kita ingatnya di saat kita announce, kita membacakan itu, kita mengumumkan itu, tapi kita lupa. Pada hari ini tanggal, kita lupa. Akhirnya terdiam sejenak. Wah, itu jadi perhatian bagi orang-orang Bapak Ibu. Kenapa terdiam ya gitu. Jadi kita sudah siap dengan catatan di kertas, lokasi tempatnya, dan itu jangan salah. Nah, apakah pernah saya bikin salah? Pernah Bapak Ibu. Saya pernah bikin salah waktu acara di Hotel Ibis Sleepy Mangga 2. Ya. Sebelumnya saya membawakan acara itu di Dusit Mangga 2 Bapak Ibu. Saya menyebutnya Dusit Mangga 2 Bapak Ibu. Sama-sama Mangga 2 tapi Ibis. Waduh, saya merasa bersalah sekali saat itu Bapak Ibu. Dan saya tidak minta maaf. Oh maaf gitu. Kalau kita bilang minta maaf, akan terlihat bahwa kita salah. Nah, kita ulangi lagi dan kita sebutkan yang betulnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita salah dalam menyebutkan sesuatu, jangan kita bilang kita salah. Bapak Ibu maaf tadi salah, enggak. Kita sebutkan lagi yang kedua yang betulnya. Itu intinya kalau kita membawakan sebuah announcement, public speaking seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sebutkan bahwa kita salah. Oh gitu loh. Salah. Enggak, jangan ya. Itu nanti akan mengundang perhatian orang. Gitu. Dan waktu itu pernah artis Bapak Ibu saking semangat atau bagaimana ya, saya nggak tahu, dia salah menyebutkan sponsor. Ya, itu udah zaman dulu, udah lama ya. Kalau nggak salah penyanyi Krisdayanti. Dia itu waktu itu sponsornya adalah Telkomsel. Dia menyebutnya adalah Excel. Akhirnya Telkomsel membatalkan sponsor ke dia atau memotong biaya uang yang harus dia bayarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat riskan, sangat krusial dalam menyebutkan nama, tempat dan tanggal, dan juga nama-nama yang ada di undangan. Gitu. Dan satu lagi, apakah saya pernah punya salah yang lain? Pernah Bapak Ibu. Saya waktu itu sudah diberikan daftar-daftar yang akan kita foto, atau daftar nama yang akan membawakan opening speech, ya, yang memberikan kata sambutan. Saya sudah disebut, udah ada namanya Bapak Ibu. Namanya itu bukan ditulis dengan tulisan tangan, tapi diketik Bapak Ibu. Dan itu saya membacakannya tidak salah kan. Seperti di sini nih, petugas Ustadz Kosim misalnya. Betul-betul namanya Ustadz Kosim. Ternyata di saat si bapak ini memberikan kata sambutan, dia langsung bilang Bapak Ibu, maaf nama saya bukan Kosim ya, tapi Kosam misalnya. Itu kan terlihat langsung ya, MC itu salah gitu loh. Sementara kita dapat catatan itu dari keluarga. Jadi jangan terlalu yakin dengan tulisan yang ada di rundown ataupun di list yang diberikan oleh pihak keluarga, meskipun itu dalam ketikan, kita pastikan lagi nama tersebut. Jadi tugas kita sebagai pembawa acara harus memastikan lagi nama-nama tersebut, apalagi nama-nama yang ada unsur-unsur yang susah disebut. Misalnya namanya nama-nama Arab, nama-nama asing ya. Pokoknya bukan nama-nama Indonesia. Nama Indonesia pun ada yang susah disebut Bapak Ibu. Gitu. Seperti nama saya Irfa Bapak Ibu. Orang sering menyebutnya Irfan. Nah, saya nggak mau dong nama saya disebut Irfan. Gitu. Jadi itu harus kita pastikan lagi. Ya, gitu. Setelah sampai di pelaminan, musiknya juga ada sesuai dengan request mempelai. Request mempelai itu musiknya bisa musik dari musik Islami atau musik berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia ya. Itu harus kita pastikan lagi, kita coba lagi sebelum acara itu dimulai. Kita pastikan lagi berjalan dengan baik tidak.
gitu. Mic pun harus kita coba Bapak Ibu. Bisa saja mic itu tidak cocok atau kurang pas, belum pas dengan suara kita. Ya, kita harus cocokin lagi, kita coba lagi. Nah, kalau sudah semuanya baru kita mulai ya. Setelah sampai di pelaminan Bapak Ibu, sambutan perwakilan atas nama kedua mempelai dan keluarga serta ditutup dengan doa. Jadi ada kata sambutan dan doa. Nah, jadi untuk acara muslim itu sangat simpel Bapak Ibu. Ataupun acara lokal. Jadi bukan muslim saja. Yang jelas untuk acara lokal, ya bukan internasional, itu simpel Bapak Ibu. Hanya sampai di pelaminan, kata sambutan, tinggal salam-salaman. Tapi ada juga additionalnya, ada tambahannya, ada suapan kue, ada wedding feast-nya gitu. Itu hanya tambahan saja, tapi itu jarang Bapak Ibu. Yang jelas lokal dan muslim lebih banyak ke ininya. Hanya ke sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Salaman dan ucapan doa restu oleh tamu kepada kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai gitu. Habis itu sesi makan serta foto telah tertulis dalam list conditional. Ada acara kuis dengan hadiah yang sudah disiapkan, ada door prize dengan hadiah yang sudah disiapkan, bentuk acara yang disepakati dengan pengantin atau WO. Ada acara lempar bunga dengan hadiah bagi yang bisa merebut bunga yang dilempar oleh pengantin. Nah, jadi acara lempar bunga ini juga opsional, ya bunga atau boneka. Dan ditujukan buat mereka-mereka masih single, yang konon katanya kalau kita bisa merebut bunga yang dilempar, kita bisa menikah juga. Ya, enteng jodoh katanya ya, mengikuti jejak kedua mempelai katanya. Tapi supaya ramai teman-teman semua, supaya banyak yang ikut, ya kita bilang saya seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih single silakan ikut bergabung dalam acara ini. Dan konon katanya kalau kita ikut bergabung dalam acara ini, bukan hanya sebagai pemenang, tapi kita sudah sebagai peserta, kita akan enteng jodoh. Ya, siapa tahu memang berita ini betul. Kenapa tidak kita gunakan aja kesempatan kali ini Bapak Ibu untuk join bersama-sama gabung untuk ikut dalam acara pelemparan bunga. Oh, setelah kita bilang begitu mereka pada datang nih, yang single-single gitu. Ya. Karena mereka bilang, "Wah, enteng jodoh." Oh, betul nih, siapa tahu betul gitu ya. Nah, apalagi kalau dapat bonekanya atau bunganya. Gitu. Ya. Habis itu boleh juga si pemenang ini kita wawancara Bapak Ibu. Ya, kita tanya supaya lebih seru lagi gitu loh. Pasti ada ketawa-ketawanya. Karena kalau acara tersebut kaku dan tidak ada ketawa-ketawanya itu membosankan Bapak Ibu. Jadi salah satu cara alat untuk bikin tertawa itu adalah si pemenang ini kita tanya-tanya gitu. Atau kita suruh dia nyanyi, kita suruh dia joget. Itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Jadi heboh tuh pada ketawa-ketawa semua. Gitu. Terus ada yang mau disampaikan buat kedua mempelai. Nah, itu penting juga nih. Karena itu kan direkam oleh fotografer. Jadi akan ditonton oleh pengantin dan itu menjadikan sebuah file yang sangat dokumentasi yang sangat berarti gitu karena dokumentasi itu akan disimpan terus kan kita bilang aja sama audiens saat itu dokumentasi ini sangat penting bagi kedua mempelai Bapak Ibu akan disimpan selama 1 tahun 10 tahun 100 tahun 1000 tahun waktu mereka berdua melihat lagi prosesi hari ini atau anak cucu mereka ini sangat berarti sekali itu jadi orang pun mau untuk bergabung atau mau meluangkan acara foto. Acara foto pun juga harus begitu, Bapak Ibu. Gitu kita bilang, Bapak Ibu semua, acara foto bersama ini sangat berarti bagi kedua mempelai karena apabila Anda meluangkan waktu untuk berfoto bersama dan ada wajah Anda di hasil foto dan video kedua mempelai, tentu saja mereka akan ingat kepada Anda di saat mereka melihat kembali hasil foto dan video ini 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, tentu saja ada ingin kehadiran Anda pada hari ini selalu diingat dan dikenang oleh kedua mempelai. Nah, kita bilang begitu teman-teman. Jadi yang mau pulang tadinya malas foto karena mereka balik lagi, mundur lagi. Oh, yaudah kita berikan aja kenangan yang indah buat kedua mempelai. Gitu teman-teman, Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke resepsi internasional. Kang Deddy gimana? Ya. Pak, maaf, saya mau tanya terkait dengan yang tadi pada saat kita selaku MC ada kata yang salah. Itu bisa diberikan contoh nggak Pak? Contohnya seperti apa? Gini misalnya ya. Ya, selamat datang Bapak Ibu di Hotel Ibis Mangga 2 Jakarta pada hari ini di resepsi pernikahan putra dan putri. Oh, ternyata kita baru tahu, oh ini bukan Ibis. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di acara resepsi pernikahan di Hotel Dusit Mangga 2 pada hari ini, pernikahan dari putra dan putri. Kami sangat senang menerima kehadiran Anda pada hari ini. Kita ulang lagi tapi dengan yang betulnya gitu. Nggak masalah ya Pak ya berarti ya? Nggak apa-apa. Okay. Karena nobody is perfect, tidak ada yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak bikin salah. Gitu. Dan itu tidak akan
dibawa ke meja hijau ya. Tapi ya Siap, siap. kita bilang kita ulang yang kedua kali gitu aja. Jadi jangan bilang, oh saya tadi saya salah gitu. Nanti akan mungkin Ketahuan banyak ya. orang yang tidak ngeh ya, tidak terlalu peduli ya, tidak mendengar gitu. Kebanyakan sih tidak mendengar di acara pernikahan memang begitu Kang Dede. Gitu. Cuma untuk mengantisipasi jangan sampai salah itu kita harus hati-hati, selalu ada catatan di tangan kita. Nah, kita harus bawa buku catatan Kang Dede, ada coret-coretan. Nah, di sini Oh, oke. tertulislah nama. Yang paling penting itu adalah nama tempat, tanggal, bulan, tahun, nama pengantin dan nama orang tua itu paling penting. Gitu. Jadi setiap saat kita membacakan tempat, tanggal, lokasi, ya kita selalu melihat itu. Gitu. Jadi jangan di luar kepala. Gitu. Ya, karena ini Baik. berhubungan dengan banyak orang dan orang mendengarkan dan direkam. Gitu. Ya, tapi kalau sudah terlanjur salah ya cara memperbaikinya seperti itu. Gitu. Ya, Kang Deddy terjawab? Baik. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Nggak ada ya, kita langsung masuk ke resepsi internasional. Ini nama-nama dari kedua mempelai, ya. Udah gitu tempatnya di mana. Jadi karena ini acara internasional, ya. Tapi kalau misalnya kita terlibat dalam acara prosesi pemberkatan untuk Nasrani, ya akan diberikan data-data seperti yang akad nikah tadi Bapak Ibu, ya. Ada aktivitasnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Tapi sekarang ini kan yang kita bahas adalah karena ini pernikahan internasional ya Bapak Ibu. Jadi ada di sini nama, tempat, hari, tanggal, jamnya ya. Terus nama pengantin pria, nama orang tuanya siapa, pengantin wanita dan nama orang tuanya. Dan bagus lagi ada nama panggilan Bapak Ibu ya. Karena biasanya contohnya misalnya nih pengantin pria namanya John Martin, ternyata panggilannya bukan John gitu loh. Kita selalu berasumsi panggilan itu adalah nama awal kan, siapa tahu panggilannya Martin gitu. Ya, jadi kita harus tanya nama panggilannya siapa. Terus tadi saya bilang, kita harus pastikan lagi ejaan dari nama-nama ini. Gitu, Effendi Go, Li Susanti. Kalau ini kan gampang ya. Tapi ada nama yang susah, Bapak Ibu, yang spellingnya agak susah, ya kita pastikan lagi cara membacanya. Gitu, ya. Jam 17 sampai 18 gladi resik. Jadi Bapak Ibu misalnya acaranya jam 19, jam 17 kita sudah harus standby. 2 jam sebelumnya kita harus sudah standby sebagai MC, sebagai panitia. Kita harus datang jauh-jauh jam sebelum acara itu dimulai. Jadi jangan 1 jam sebelumnya. Nanti 1 jam sebelumnya kita gerusa-gerusu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saya tinggal di daerah Cibubur. Sementara pernikahannya itu di Jakarta Utara di Pluit. Saya hanya punya waktu di perjalanan 1,5 jam, Bapak Ibu. Waduh, saya benar-benar stres. Bisa dibayangkan antara Cibubur dengan Pluit itu melewati banyak sekali titik-titik kemacetan. Tapi alhamdulillahnya 1 jam sebelumnya saya sudah berada di sana. Paling jelek-jeleknya 1 jam sebelumnya, teman-teman, Bapak Ibu. Kita harus sudah berada di sana. Itu asalkan tidak ada gladi resik, Bapak Ibu. Untungnya waktu itu tidak ada gladi resik karena acaranya simpel. Gladi resik ini antara jam 5 sampai jam 6. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus ada gladi resik? Karena gladi resik itu supaya si pengantin ini tahu nih ngapain aja nanti. Jadi jangan di saat acara itu, di saat jam T-nya, dia tidak latihan, dia bingung. Bapak Ibu mau berdiri di mana, mau harus jalan seperti apa, mau pegang kue seperti apa. Nah, itu harus ada latihan. Kalaupun tidak sempat gladi resik, kita ada latihan di tempat ruang tunggu si mempelai. Beberapa kali saya bawain acara internasional Bapak Ibu, tidak sempat latihan karena keburu tamunya sudah banyak yang datang dan dilalahnya si pengantin ini sudah selesai, belum selesai touch up. Oh, jadi tidak ada waktu untuk latihan. Paling tidak di ruangan tunggunya dia kita berikan pelatihan, kita berikan latihan supaya nanti dia tidak terlalu kaku di saat acara. Gitu. Apa saja perlu latihannya nanti ya di next slide. Jam 19 MC opening, openingnya sama seperti tadi. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu hadirin berbahagia. Selamat datang di resepsi pernikahan dari putra dan putri pada malam hari ini di Hotel Mulia Senen, Jakarta, Minggu 24 Agustus 2024. Beberapa saat lagi kita akan segera memulai acara kita. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu kami persilakan berdiri dari tempat duduk Anda. Silakan Anda berdiri dengan tertib dan teratur di sepanjang karpet merah yang akan dilewati oleh kedua mempelai. Nah, langsunglah para undangan berdiri di karpet merah dan langsung menyambut
sang mempelai, ya. Urutan prosesi masuknya flower girls dan bridesmaid. Nah, flower girls itu yang nyebar-nyebarin bunga itu loh, Bapak Ibu ya. Bestman, ya bestman itu adalah pengapit, ya pengapit dewasa, ya. Bridesmaid dan bestman. Jadi flower girls itu yang nyebar-nyebarin bunga, bridesmaid-nya itu adalah yang ceweknya, bestman-nya yang cowok. Biasanya ini kita tunjuk adalah anggota keluarga. Misalnya kita punya adik atau punya keponakan, nah, kita bisa tunjuk dari bestman dan bridesmaid. Atau mungkin teman dari mempelai. Nah, biasanya ada juga seperti itu ya. Memasuki ruangan, ortu dari mempelai pria masuk ruangan resepsi plus saudara kandung pria. Musik live, instrumen by keyboard. Ya, instrumen ini boleh dari MP3 ya atau dari YouTube ya atau keyboard. Ya, jadi mana yang disukai oleh pengantin dan ini sudah kita bicarakan jauh-jauh hari sebelumnya, Bapak Ibu ya. Mungkin pengantin punya musik tersendiri, ya misalnya Beautiful in White, yang biasa itu kan Beautiful in White ya, atau lagu bahasa Indonesia seperti misalnya Dengarkanlah gitu ya, lagu dari siapa itu ya? Ya pokoknya lagu-lagu cinta lah Bapak Ibu ya. Sophie and the Nuno. Oh, Yuven Nuno ya, oke. Gitu ya. Kang Dede mungkin punya lagu-lagu lain untuk prosesi masuk? Saya biasanya senangnya lagu Sophie and the Nuno itu. Oh gitu, yang dengarkanlah itu ya. Ya, betul. Oh, oke. Ya, itu banyak dipilih oleh calon mempelai, Kang Dede. Atau lagu-lagu barat ya. Beautiful in White itu loh. Na 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 you look so beautiful in white gitu ya. Ada juga yang langsung penyanyi yang nyanyi, Bapak Ibu. Tapi kalau penyanyi nyanyi nanti tidak disarankan. Nah, saya selalu bilang ke pengantin, jangan pakai penyanyi deh, nanti suara penyanyi dengan suara MC nanti tabrakan. Jadi nggak indah lagi gitu. Karena kata-kata dari MC itu kalau direkam itu juga bagus untuk didengarkan lagi gitu. Kalau nyanyi kan udah jelas lagunya gitu. Jadi kata-katanya seperti ini. Kedua mempelai memasuki ruangan resepsi. Mereka berdua adalah pasangan yang berbahagia. Kedua mempelai ini adalah pasangan yang serasi, pasangan yang romantis, dan pasangan yang harmonis. Sang mempelai pria yang gagah dan tampan, sang mempelai wanita yang cantik dan menawan. Mereka berdua diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini. Langkah kaki mereka berdua menyatu di atas karpet merah. Perlahan menuju ke pelaminan, kedua mempelai berjanji hidup semati untuk selalu bersama dalam suka dan duka, susah dan senang, sakit dan sehat, jiwa dan raga, moral dan material, lahir dan batin. Nah, jadi kata-kata seperti itu sudah kita siapkan teman-teman semua Bapak Ibu. Untuk di saat mereka berjalan di pelaminan ada kata-kata tersebut. Dan kata-kata tersebut jangan dengan tempo yang cepat ya Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan langkah kaki mereka berdua gitu. Sehingga kita juga nggak kehabisan kata-kata di saat mereka berjalan di karpet merah itu. Apalagi karpet merahnya itu panjang. Nah, jadi persediaan kata-kata kita juga harus banyak Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa memisahkan jalinan cinta mereka berdua. Jalan cinta mereka begitu erat dan kuat sehingga mereka tidak mau berlama-lama lagi. Akhirnya mereka meresmikan jalinan cinta mereka itu dalam sebuah pernikahan yang indah dan suci. Alangkah indahnya apabila kita memiliki seseorang yang kita cintai, yang akan menemani kita dalam suka dan duka dalam kehidupan ini. Siapa lagi kalau bukan istri atau suami. Nah, gitu teman-teman. Jadi masuklah dia sampai ke pelaminan. Ya. Setelah itu langsung ke pelaminan, prosesi potong kue. Lagu disiapkan oleh mempelai. Lagu disiapkan oleh mempelai. Maksud disiapkan ini adalah mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari, jadi tinggal kita putar, Bapak Ibu. Itu. Ya. Barangkali di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum Saya sih ya? Ya Bu Amal, mau Bu Amelia? nanya ini aja, Pak. Saya mau nanya ini. Asal mula Bapak terjun di sini tuh gimana ya? Oh, asal mulanya. Sebenarnya awalnya tahun 1999 udah lama banget ya Bu ya. Saya udah jadi MC dari tahun 2003. Berarti udah 21 tahun ya. Jadi tahun 1999 saya itu ikut kursus pembawa acara di Interstudy ya.
dari tahun 1999 sampai 2003 itu kan 4 tahun ya, saya nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya tidak nge-MC gitu loh. Tetapi saya sempat nge-MC kecil-kecilan, saya sempat jadi MC wisuda ya di kampus, waktu itu di kampus, bukan di kampus yang sekarang ya. Kebetulan saya dengan Bu Amalia satu kerjaannya Bapak Ibu ya. Di tempat lain ya Bu Mm-mm. Amal. Iya. Jadi sempat ngisi-ngisi juga gitu loh. Jadi untuk memperkaya kemampuan kita gitu loh. Dan tahun 2003 itulah saya bertemu dengan sebuah wedding organizer, dan saya gabung di situ gitu. Itu awalnya Bu Oh, Amal oke. Iya, iya, gitu. iya. Oh, jadi asal mulanya memang harus ikut pelatihan dulu ya, secara teori Sebenarnya dan praktek ya, Pak ya? iya, sebenarnya itu bakat ya Bapak Ibu ya. Oh, Bu oke. Amal, sebenarnya itu bakat karena kalau kita tidak menikmati pekerjaan ini, mungkin sebentar kita udah bosan ya, kita tinggalkan gitu loh. Jadi dengan kita memiliki bakat, kita tidak akan kehabisan bahan. Hmm. Karena dari berbagai jenis acara yang kita bawakan, ya, kan macam-macam ya, acara pernikahan ngomongnya seperti ini. Nanti kalau kita disuruh menjadi MC acara yang lain, misalnya acara sunatan. Saya juga pernah acara sunatan ya. Acara sunatan, acara golden anniversary, misalnya pernikahan yang ke-50 tahun ada lagi, beda lagi gitu. Jadi kalau kita menikmati pekerjaan ini, kalau kita punya passion Bapak Ibu, kita akan tidak kehabisan kata-kata gitu. Tergantung di Hmm. saat apa kita membawakan acara itu gitu. Oh, Ya. iya, iya. Baik, Kalau baik. Bu Amal sih punya bakat saya rasa. Bu Amalia ini nge-MC juga loh Bapak Ibu beberapa acara ya. Ya, tapi saya MC-nya kan bukan seperti Bapak, karena kalau kayak Bapak kayaknya ini ya Pak, butuh talenta ya. Karena kita harus meng-create kata-kata Iya gitu loh. betul-betul. Ya kan? Iya, baik Lama-lama Pak, akan ada makasih. dengan sendirinya Bapak Ibu, Bu Oh Amal. gitu ya, karena udah terlatih ya Pak ya. Iya. Baik, baik. Oke, Back ya. of the house nggak ada Ya, kesempatan di sini apa ya ya? Pak Pram ya. Kenapa Pak? Kalau orang yang back of the house mah biasanya kan jarang ngomong tuh. Iya, biasanya yang berhubungan dengan orang-orang juga, pekerja yang berhubungan dengan orang-orang ya, Pak Pram ya. Jadi terbiasa untuk berbicara ya. Gitu. Terus satu lagi Bapak Ibu, kita kalau membawakan acara, jangan ada filler words. Gitu. Dengan filler words tersebut, pendengar pun tidak nyaman mendengarkan. Ya, filler words itu apa? Filler ya. Nyebutin, baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan memandu kedua mempelai untuk memasuki ruangan. Nah, jadi jangan pakai itu loh Bapak Ibu. Kita tahan untuk mengucapkan ya. Cara menahannya ya kita harus dengan latihan juga Bapak Ibu. Kita latihan di saat apa? Bukan di saat membawakan acara juga, tapi di saat kita ngomong sama teman juga kita usahakan dari sekarang, kita berlatih dari sekarang untuk tidak mengucapkan filler words gitu. Ya, kalau kita sudah terbiasa tidak mengatakan filler words, itu akan terbiasa di saat apapun juga. Di saat kita mengajar, di saat kita memberikan pelatihan, di saat kita berbicara di depan umum, di saat kita ngomong. Kalau kita sudah terbiasa tidak mengucapkan filler words, itu akan dimulai dari keseharian kita. Gitu. Jujur, saya dulu banyak banget filler words-nya Bapak Ibu, banyak banget. Tapi sejak saya ikut pelatihan-pelatihan ini, sejak saya ikut macam-macam media yang saya lihat, yang saya tonton, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengucapkan filler words Bapak Ibu. Gitu. Filler words itu bukan IU doang ya Bapak Ibu, tapi kata-kata yang sering kita ucapkan. Misalnya kita sering mengucapkan, mungkin Bapak Ibu bisa kali memberikan pendapat, atau mungkin Bapak Ibu ini, kata-kata mungkin itu juga filler words Bapak Ibu. Pokoknya kata-kata yang sering kita ucapkan menjadi filler words apabila kita mengucapkan banyak sekali. 2 atau 3 kali mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu banyak, setiap kita ngomong itu banyak. Dan satu lagi nih, apa namanya? Nah, gitu juga filler words loh. Nah, jadi caranya adalah kita tahan. Kalau kita misalnya mau mengucapkan filler words, kita tahan. Ya kan? Nah, lebih baik kita terdiam daripada kita mengucapkan apa namanya, atau mungkin gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang tiba di pelaminan, kata sebutan oleh wakil keluarga atau pengantin atau MC. Wakil dari keluarga ini boleh ditunjuk. Jadi kita waktu briefing dengan mempelai, kita bilang nanti yang memberikan kata sebutan siapa. Biasanya Bapak Ibu, saya memberikan sarannya kepada pengantin. Lebih baik pengantin yang memberikan kata sambutan, jangan orang lain. Karena pengantin inilah yang akan mengalami kehidupan pernikahan. Karena yang mempunyai acara ini adalah pengantin. Dan nanti ini, mungkin saat ini tidak ada artinya, ya Bapak Ibu, si pengantin itu ngomong misalnya saat ini mungkin tidak ada artinya, tapi nanti setelah dia punya anak, punya cucu, oh ini papa nih waktu acara pengantin pernikahan nih papa ngomong, oh ini kakek nih gitu. Untuk diri kita sendiri kita juga menjadikan sebuah memori
gitu. Akhirnya si pengantin mau. Karena ke pengantin itu banyak yang demam panggung, Bapak Ibu, yang tidak mau berbicara di depan umum, yang nervous itu loh. Jangan lihat nervousnya, lihat artinya. Karena mereka memiliki acara. Gitu. Salah pun nggak apa-apa. Toh mereka bukan MC kan. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan saya bilang seperti itu, pengantin pun tidak bergeming ya. Yaudahlah, jangan saya deh, MC aja deh kata dia. Atau wakil keluarga ya. Lalu turun ke bawah menuju wedding cake. Setelah ada kata sambutan itu tidak boleh panjang-panjang Bapak Ibu, 1 atau 2 menit. Isi dari kata sambutan ini adalah bahwa kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara pernikahan ini, dan mohon maaf apabila dalam penerimaan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari sikap, tingkah laku, tutur kata, sajian, hidangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebutkan begitu. Jadi jangan panjang-panjang. Pernah ada Bapak Ibu, ada anggota keluarga, kebetulan anggota keluarga ini orang yang memiliki posisi di pekerjaannya, ya, dan dia ingin menunjukkan, mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat. Tahu nggak Bapak Ibu? Ngomongnya sampai 10 menit. Lebih dari 5 menit lah pokoknya. Oh, langsung saya samperin si bapak tersebut, saya bilang, Pak, jangan lama-lama ya. Tapi tidak baik kan kalau kita ngomongnya jangan lama-lama di saat dia lagi ngomong. Nah, jadi sebelum acara itu kita bilang sama si pembawa acara ini yang akan memberikan kata sambutan, kita bilang, Bapak, Ibu, maaf, nanti ngomongnya jangan lama-lama ya, 2 atau 3 menit saja, yang diomongkan ini. Gitu. Sampai dia menasihati pernikahan juga lah Bapak Ibu, menasihati pernikahan. Gitu. Jadi ada beberapa kultur adat tertentu yang orang yang dituakan atau orang yang dihormati itu menunjukkan di saat itu loh, oh saya kan orang yang dihormati ya, saya harus memberikan nasihat loh kepada mempelai, kepada keponakan saya. Tapi bukan tempatnya di saat kata sambutan ini, kecuali di saat pernikahan tadi ya, di saat ijab kabul bolehlah lama-lama di situ, tapi di saat acara resepsi kita dituntut untuk cepat ya Bapak Ibu ya. Pengambilan gambar berdua dan berenam di samping kue pengantin. Jadi mereka turun ke wedding cake, lalu mereka difoto ya berenam dengan orang tua dan berdua dengan kedua mempelai saja di sebelah kue pengantin. Kita bilang sama audiens atau kedua mempelai, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengambilan gambar di sebelah kue ini adalah salah sebuah momen yang sangat monumental bagi kedua mempelai dan sangat bersejarah. Untuk itu kepada kedua mempelai kami persilakan untuk memberikan senyum yang sangat manis yang mungkin selama ini Anda berdua pendam dan Anda simpan senyum tersebut, pada saat ini silakan dikeluarkan untuk diabadikan bersama. Karena pengambilan gambar di sebelah kue pengantin ini adalah salah sebuah acara foto yang sangat bersejarah, dan foto ini nanti akan ditempelkan, akan digantung di dinding-dinding ruangan yang dimiliki oleh kedua mempelai. Oh, pas kita ngomong begitu dia langsung senyum yang indah Bapak Ibu ya. Langsung difoto. Nggak ada kan pengantin kalau foto cemberut? Nggak ada kan? Padahal pernah kejadian Bapak Ibu, saya waktu itu buat acara, si pengantin wanita ini dari awal acara nangis Bapak Ibu. Waduh, saya juga heran nih. Saya juga jadi tidak enak ya suasana hati saya ya. Pengantin harusnya senang-senang, kok nangis gitu loh. Ternyata si pengantin ini, orang tua kandungnya sudah meninggal, yang ada orang tua ibu tiri, ibu sambung. Mungkin dia ada konflik dengan ibu sambungnya, sehingga di saat mulai acara dia menangis terus. Jadi pas dia masuk ini dia nggak tersenyum Bapak Ibu. Senyumnya seperti dipaksakan dan matanya kelihatan seperti habis menangis gitu. Dan saya feeling awkward juga ya. Saya jadi serba salah juga di saat acara resepsi. Saya mau ketawa-tawa, dia tidak senang, dia sedang tidak bahagia gitu loh. Jadi di saat itu adalah salah sebuah acara yang sedemikian banyak yang saya bawakan, itu yang paling berkesan buat saya, yaitu tadi karena dia menangis. Tapi akhirnya di saat acara foto-foto dia tertawa-tawa lagi. Nah, mungkin ada yang mendamaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga saya happy lagi di saat setelah acara itu selesai gitu. Potong kue, pemberian kue ke orang tua pria, pemberian kue ke orang tua wanita. Pemberian kue ini bukan berarti diberikan Bapak Ibu, tapi disuapkan. Nah, jadi kedua mempelai ini mereka berpelukan, masuk berpelukan, ini tangannya satu berpelukan, tangannya satu lagi memegang kue. Kita lihat nih yang pengantin gambar ini, gambar kartun ini Bapak Ibu ya. Posisinya pengantin pria berada di sebelah kiri, pengantin wanita di sebelah kanan. Mereka berdua satu tangan berpelukan, tangan satu lagi memegang kue, dan mereka memberikan suapan kepada orang tua. Yang pertama yang kita berikan suapan adalah orang tua mempelai pria dulu ya Bapak Ibu ya. Ke mama dulu baru ke papa. Ya. Habis itu baru ke orang tua mempelai wanita. Ingat, ladies first. Tapi yang diberikan orang tua mempelai pria dulu.
Boleh juga diberikan suapan kepada tambahan, misalnya si mempelai ini memiliki orang tua angkat, orang tua asuh, pokoknya ada nggak kita tanya, ada nggak tambahan suapan? Tapi tambahan suapan ini adalah ke orang istimewa, bukan ke semuanya. Oh, ke kakek, ke nenek, ke tante, paman. Karena potongan kuenya terbatas, Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada sekitar ada batasannya juga. Kita harus tanya ke pihak yang menyediakan wedding cake ini. Biasanya yang terkenal itu dari Libra Cake. Kita tanya ada berapa potongan kue. Saya butuh 20 misalnya ya. Dia disiapin oleh dia gitu. Karena standarisasinya sudah ada gitu. Tapi kita sarankan kepada mempelai jangan terlalu banyak, hanya kepada orang yang sangat berjasa atau kepada kakek nenek boleh. Nah, jadi tambahan itu ada kakek nenek, satu lagi orang yang sangat berjasa, bisa orang tua angkat ya yang sudah mengangkat si mempelai ini atau orang tua yang sudah mengasuh dia gitu. Jadi pernah nih Bapak Ibu ya, sepengantin ini punya orang tua kandung. Tapi orang tua angkat juga ada. Orang tua angkat ini yang mengasuh dia dari bayi. Sementara orang tua kandung masih ada gitu. Jadi ada sedikit konflik waktu mereka didampingi oleh orang tua. Mana nih yang mau mendampingi orang tua kandung atau orang tua angkat? Sementara orang tua angkat ini sayang sama dia dan dia juga sayang gitu loh. Sementara orang tua kandung jarang bertemu. Gitu jadi berat mereka. Akhirnya berdua lah. Di pelaminan itu berdua jadinya. Jadi ada orang tua kandung, orang tua angkat karena mereka si pengantin ini nggak mau satu orang diabaikan gitu, maunya dua-dua ini harus diperhatikan gitu. Akhirnya tambahan satu bangku lagi di pelaminan. Jadi itu fleksibel ya Bapak Ibu ya, tambahan satu bangku di pelaminan itu fleksibel. Bisa ada tambahan bangku, bahkan bisa ada pengurangan bangku. Pernah juga ada pernikahan yang hanya di atas pelaminan itu adalah mama-mama saja, sementara suami-suami mereka berdua sudah tidak ada. Jadi bangkunya dikurangi satu gitu. Begitu teman-temannya Bapak Ibu ya. Terus kedua mempelai saling suap. Saling suap ini tangannya bersilang ya. Terus ada juga kue kecil diselipkan di bibir mempelai wanita, diambil oleh bibir mempelai pria. Diakhiri dengan wedding kiss. Wedding kiss ini cipika-cipiki, cium kening lalu lip kiss, cium bibir. Cium bibir ini opsional ya. Karena biasanya ada pengantin yang tidak mau terlihat terlalu mesra di hadapan orang tua, merasa canggung. Saya nggak mau wedding kiss ya. Oke, kita akhiri dengan cium kening atau pelukan. Oh, boleh juga gitu. Ya ada beberapa pengantin seperti itu ya. Itu karena ada anak kecil juga gitu ya. Gitu. Tapi saya ingatkan kepada mempelai bahwa wedding kiss ini hanya simbol, hanya nempel doang. Bukan yang macam-macam ya, bukan yang vulgar gitu. Gitu. Akhirnya mereka udah nggak apa-apa deh gitu. Buat keperluan dokumentasi ya. Lalu barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Irfan, maaf mau tanya. Ya. Kalau untuk wedding internasional ini untuk bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Pak Irfan? Ya. Bahasa Indonesia, Kang Dede. Oh, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kenapa namanya internasional? Karena kita mengadopsi tradisi dari internasional, makanya namanya internasional. Tapi boleh juga pakai bahasa Inggris kalau kita lancar ya, Kang Dede ya. Jadi bahasa Inggrisnya nggak ayu eo, tapi lancar. Kita boleh. Kita kasih bonus ke pengantin untuk menggunakan dalam bahasa Inggris. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Wedding Reception Putra and Putri today, Saturday, 24th of October 2024. We are going to welcome the bride and groom today. I please you all to stand up from your seat and give warm welcome to the bride and groom together. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita harus latihan juga Kang Dede untuk opening speech-nya. Ya, boleh kita mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Inggris di saat pembukaan, atau kalau misalnya kita merasa tidak lancar, ya nggak usah pakai bahasa Indonesia saja. Kecuali si pengantin memang request-nya bahasa Inggris full, tapi biayanya beda lagi, Kang Dede. Gitu. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Terjawab ya? Ya. Ya. Penuangan champagne yang tadi yang ada di awal-awal tadi ya, champagne dituang, terus habis itu setelah champagne dituang naik lagi ke pelaminan langsung wedding toast ya. Wedding toast itu di pelaminan. Setelah acara toast pengantin langsung berbau dengan undangan ya. Setelah acara wedding toast ada salam-salaman Bapak Ibu, sama-sama seperti tadi ya di pernikahan yang lokal tadi. Salam-salaman. Habis itu setelah 15 menit setelah salam-salamannya sudah sedikit, kita kalau misalnya sebagai tamu, kita kan pengen salam-salaman langsung ya Bapak Ibu ya. Setelah kita nyampe, kita nggak mau makan dulu kan, pengen salaman dulu gitu kan. Nah,
Setelah salam-salaman dan udah mulai agak sepi, si pengantin ini biasanya turun Bapak Ibu. Itu namanya mingle. Nah, ini opsional ya, pilihan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi kita sarankan di saat dia mingle itu, Bapak Ibu, memberikan sesuatu, give something gitu. Misalnya boleh coklat, boleh boneka, boleh mungkin kalau pernikahannya lebih mewah lagi kasih handphone kali ya. Handphone Android ya. Waduh, sebuah orang mau dong. Tapi diberikan biasanya ke yang single-single ya, Bapak Ibu ya. Itu boneka, coklat, apalagi ya, cenderamata ya, atau kucing nginap di kamar di hotel gitu. Kang Deddy apa? Kang Deddy maunya dikasih something spesialnya apa? Di mobil. Mobil. Oh, boleh boleh kunci mobil ya. Kuncinya Tapi aja kalau berarti ya. mobilnya diparkir di Kutub Utara mau nggak? Oke. Ya, habis mereka mingle, nah, kalaupun tidak, barulah di saat itu ada lagu, ada nyanyi ya Bapak Ibu ya, ada penyanyi nyanyi ya. Terus di saat penyanyi nyanyi itu Bapak Ibu kita sebagai MC, di saat itulah kita sudah boleh istirahat. Kita boleh duduk atau kita boleh ngobrol-ngobrol chit-chat dengan undangan ataupun kalau disediakan makanan kita bisa makan di saat itu, tapi usahakan tidak makan makanan yang dimakan oleh undangan. Ya. Jadi it doesn't look good, tidak terlihat bagus apabila kita ikut antri dengan para undangan untuk makan. Orang kan mengenal kita kan, oh MC makan gitu loh. Tapi biasanya untuk para kru itu disediakan makanan Bapak Ibu. Jadi kita bisa makan gitu atau minum gitu. Tidak makanan berat ya. Mungkin kita perlu diganjal ya. Jadi sebelum acara kita perlu juga mengisi perut Bapak Ibu supaya karena 3 jam ini kita tidak 2 jam ya, 2 jam ini kita tidak makan gitu. Jadi sebelum acara dimulai kita makan dulu. Atau kita boleh bawa kue untuk mengganjal perut. Jadi bukan makanan berat ya, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada rendang ya, ada sup buntut. Wah, itu bukan makanan kecil lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Ini minggu turun pertama-tama mengampiri tamu undangan dan memberikan something special sekaligus foto-foto candid di bawah. Jadi di saat turun ke bawah itu difoto oleh fotografer. Jadi untuk resepsi yang besar Bapak Ibu ya, resepsi yang biaya mungkin lebih mahal, itu biasanya ada fotografer beberapa Bapak Ibu. Ada fotografer yang resmi yang si pengantin tahu nih di foto gitu loh. Ada juga yang candid. Jadi candid ini lebih kepada foto-foto yang tanpa sepengetahuan si pengantin. Mungkin dia lagi lagi senyum atau lagi cemberut, itu difoto Bapak Ibu. Ya, difoto itu candid ya. Nah, biasanya candid ini lebih bagus juga sih foto-fotonya kan di luar pengetahuan kita ya gitu. And then jam 20 minggu turun pertama-tama. Terus berikutnya lempar bunga, mempelai naik ke pelaminan, saya itu foto bersama. Lempar bunga itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya. Terus sesi foto teman keluarga dan panitia lalu closing ya. Berikutnya apa saja yang harus kita perhatikan sebagai MC? Yang harus diperhatikan saat menjadi MC, datang lebih awal, idealnya 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelumnya ini maksudnya teman-teman adalah termasuk di sini, tidak termasuk adalah di saat kita touch up. Jadi 2 jam itu kita sudah standby, sudah dalam keadaan rapi. Jadi bukan 2 jam kita nyampe di sana terus kita rapi-rapi, kita mandi dulu, jangan. Jadi berarti 3 jam sebelumnya kita sudah nyampe, kita touch up, kita macam-macam, kita persiapan. Karena kalau kita terlalu terburu-buru Bapak Ibu, yang ada kita tidak tenang dan acaranya tidak berjalan dengan baik. Ya, berkomunikasi dengan PIC person in charge untuk konfirmasi acara yang sudah dibahas sebelumnya. Briefing dengan pengantin dan dipastikan lagi apakah nama dan ejaannya sudah betul atau ada kesalahan. Ya. Lihat suasana venue, karena terkadang kita menjadi tempat bertanya bagi beberapa orang, sehingga kita bisa menjawabnya seperti lokasi ruang tunggu pengantin, lokasi toilet, lokasi ruang VIP, lokasi lift, lokasi tangga. Tiba-tiba ada aja orang datang ke kita sebagai MC, karena yang paling terlihat itu kan kita ya Bapak Ibu ya. Oh toilet di mana ya? Oh ada nih saya ketemu HP. Ada juga loh Bapak Ibu, ada ketemu HP, ada ketemu emas. Dikasih kita gitu. Gitu. Jadi semuanya ke MC gitu. Jadi kita harus tahu juga security. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan ada barang hilang, kita umumkan, bagi Bapak Ibu yang merasa kehilangan barang, sebuah handphone, silakan menghubungi security. Tetapi harus sesuai dengan nama
merek handphone tersebut dan ciri-ciri dari handphone itu gitu ya. Jangan lupa bawa alat tulis, kertas cue card yang sudah disiapkan, kertas kosong buat coret-coretan. Kertas kosong itu sangat penting Bapak Ibu. Dan juga alat tulis. Alat tulisnya usahakan tidak tinta bolpen yang bisa bocor. Karena tinta bolpen tersebut kita taruh di kantong jas kita, pakaian kita, itu nanti bisa banjir jas kita yang menjadi korbannya. Gitu. Kalau saya biasanya Bapak Ibu saya bawa pensil. Pensil itu yang nyata ya kalau ditulis ya. Gitu. Jadi lebih aman. Tapi ingat jangan pensil yang ada isinya, yang ada tapi pensil manual yang pakai rautan gitu. Karena kalau pensil yang ada isinya itu, ada anaknya itu ya, itu bisa patah Bapak Ibu ya. Jadi yang ada rautannya. Usahakan bawa rautan, pensil dan rautan. Bolpen juga boleh, tapi bolpen yang bisa ditutup buka gitu loh. Yang ada pencetannya gitu ya. Tapi usahakan jangan simpan di kantong ya, kantong celana, kantong jas, tapi dibawa-bawa aja atau misalnya kalau misalnya disimpan harus sudah dipastikan sudah ditutup gitu. Kalau misalnya terpaksa gitu. Kalau kita bawa-bawa takutnya hilang ya gitu. Ada sebuah kejadian Bapak Ibu, saya sudah meminta daftar foto ke pengantin, ya saya sudah diberikan listnya, dan dilalahnya daftar foto itu tercecer nggak tahu di mana, gitu. Saya panik lah, Bapak Ibu, saya stres. Nggak mungkin dong saya minta lagi ke pengantin, pasti dia marah. Gimana sih kok nggak disimpan? Pasti bilang gitu kan, pasti dia komplain sama kita kan. Akhirnya saya tanya ke PIC, untung PIC punya, gitu. Coba tidak punya, nah, makanya setelah kejadian tersebut kita selalu belajar dari kesalahan. Saya selalu foto sesuatu yang penting tuh saya foto Bapak Ibu. Jadi walaupun hilang kita masih punya dokumentasi. Foto itu wajib Bapak Ibu. Ya, jangan lupa difoto setiap apapun kita terima dalam bentuk lembaran, dalam bentuk hard copy gitu. Karena itu penting. Kecuali rundown tadi dia udah kirim ke email kita akan tersimpan. Gitu. Ya, sudah habis Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Pak Irfan, Ya, Kang Dede. sebenarnya sih sepertinya seru ya, apa ya, dunia yang Pak Irfan menurut saya yang sedang dijalani. Nah, kalau boleh Iya, tahu, betul. Pak Irfan ini kegiatan sehari-harinya apakah hanya di wedding organizer untuk MC atau misalnya ada kegiatan lainnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita nih yang baru ingin memulai ya, karena jujur memang menurut saya pribadi saya agak tertarik ya untuk MC seperti ini ya. Pertama ingin menambah pastinya ilmu gitu ya, terus menambah relasi ya, menambah pengetahuan dan penghasilan ya. penghasilan gitu ya. Menurut saya sih itu sangat tertarik lah. Itu bagaimana kita memulai untuk kita selaku orang ya awam lah yang belum kenal sama sekali terkait dengan seperti ini. Itu aja Pak Irfan. Ya, begini Kang Dede. Pertama, Kang Dede harus sudah bisa dulu membawakan acara, sudah pede dulu. Dengan ikut latihan seperti ini, Kang Dede makin memperkaya kemampuan Kang Dede. Bisa juga Kang Dede ikut yang offline-nya Kang Dede. Ini kan online baru sebatas ada keterbatasannya ya. Tapi kalau offline kan kita langsung belajar ya, Kang Dede ya. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, perluas relasi Kang Dede. Jadi Kang Dede ikut dalam sebuah organisasi atau sebuah mau grup sosial media yang berhubungan dengan MC. Nah, nanti di situ akan ada berita-berita informasi tentang job-job Kang Dede. Nah, itu yang kedua itu. Yang ketiga, jangan pasang tarif. Pokoknya walaupun kita sudah berpengalaman, sudah memiliki skill yang banyak, setiap ada pekerjaan yang diberikan ke kita, oh saya maunya dibayar segini, jangan. Ikuti budget dari si pihak penyelenggara gitu. Karena kalau kita udah pasang tarif dan ternyata tarifnya mahal, mereka sudah kapok nggak mau menghubungi kita lagi. Oh saya fleksibel, saya mengikuti budget dari Bapak Ibu gitu. Oh tolong sebutin dong berapa gitu ya. Kalau dia kekeh menyebutin angka, kita sebutin angka. Tapi ingat ya Bapak Ibu, saya menyesuaikan budget gitu. Gitu ya Kang Dede. Dan ingat sekali lagi jangan lupa ikut dalam sebuah grup ya dan pelatihan yang offline ya Kang Dede ya. Sekarang banyak loh pelatihan-pelatihannya di sosial media banyak. Oh banyak ya. Oh baik Pak Irfan. Nanti mungkin bisa Kang Dede,
Kan Betul. saya ada skill ID nih. Kang Dede Hmm. ikut aja prakerja. Ada offline-nya. Pelatihannya 3 hari dari skill ID. Nanti Kang Dede tinggal daftar aja. Nanti belajarnya sama saya. Gitu. Oh ya, Itu baik 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 prakerja Bang. itu dibayarin oleh pemerintah loh, Kang Dede. Bahkan Kang Dede pun dapat fee-nya juga gitu. Prakerja ya, coba coba di Saya Google boleh aja ikutan nggak? prakerja. Bu Inong ikut prakerja aja Bu Inong. Nanti ada pelatihan 3 hari, kita dibayarin oleh pemerintah dan kita juga dapat duit. Oh ya? Kita dibayarin dan kita dapat duit dari bayaran itu. Hmm. Itu Kapan bisa Pak Boleh. info Bu, Bu, itu? Bu Amalia. Nanti saya kasih linknya deh. Oh ya, boleh boleh. Nanti Tuh. kasih linknya ya. Ya Thank boleh you. ya Baik. Pak. Iya iya boleh boleh Bu, Bapak Ibu semua di sini. Ya Pak, boleh tanya sedikit Pak. Ya, ini Ibu siapa ya? Lydia Pak. Oh ya, Bu Mbak Lydia. Ya ya. Oh ya Mbak Lydia. Pak, Ya. pada saat Bapak dulu awal-awal untuk MC, itu bagaimana sih Pak cara Bapak itu mengatasi? Kadang kan kita kalau berbicara di depan orang banyak itu kadang-kadang kan orang tertuju pada kita gitu ya. Bagaimana sih cara kita Mm-mm. mengatasi nervous pada diri kita gitu? Kadang-kadang kita jadi suka gugup gitu, kayak gitu Mm-mm. Pak. Mana ya Ya, Pak cara mengatasinya sebenarnya Pak? di pelatih yang saya berikan ini ada cara-caranya, Mbak Lydia, tapi saya berikan saja ya cara-caranya. Itu tidak terlepas dari bagaimana kita berlatih, bagaimana kemampuan kita, ya. Kalau kita makin sering Ya. berlatih, Mbak Lydia, awal-awal pas kita nervous, saya pun nervous juga, Mbak Lydia. Nggak mungkin saya nggak nervous. Nervous itu adalah normal, Mbak Lydia. Kalau kita nggak kalau kita nggak nervous, berarti nggak normal. Itu aja. Jangan begitu, jangan salah ya. Ira Kusno, penyiar Iya. berita yang terkenal itu, dia bilang begitu loh. Saya nervous loh, tapi untuk mengatasinya ada caranya. Di awal-awal pertama itu memang nervous, tapi setelah kita tarik nafas, ya, setelah kita menyesuaikan dengan keadaan, itu lama-lama nervosnya akan membawa dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Gak apa-apa, Mbak Lydia. Yang membuat kita nggak nervous itu karena kita sudah bisa, karena kita sudah banyak berlatih, karena kita sudah memiliki jam terbang, maka lama nervous itu akan hilang. Tapi itu di awal-awal saja, Ya. Mbak Lydia. Itu wajar, itu normal. Gitu. Karena gini Ya. loh Mbak Lydia, kalau kita misalnya sudah belajar nih, saya kan sudah belajar. Sama halnya kalau kita membawa kendaraan. Kalau kita sudah biasa bawa sepeda, kita akan terbiasa kan, tidak nervous kan. Nah, jadi awal-awal itu biasa Mbak Lydia. Nah, jadi kuncinya lagi adalah latihan, latihan dan latihan. Gitu. Apalagi MC, kata-kata yang kita sampaikan itu bervariasi tergantung acaranya. Nah, jadi semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kita membawakan acara, semakin banyak kita berlatih, kita akan terbiasa. Gitu. Itu aja kuncinya Mbak Lydia. Iya. Ya. Baik Terjawab Pak, ya, terima Mbak kasih Pak. Lydia? Ya, sama-sama. Terjawab Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Udah ya? Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Apakah ada foto bersama atau bagaimana? Dari pihak Skill ID? Ya. Oh ya, boleh, boleh. Iya. Iya. Mm-mm. Ya.
Iya, langsung aja berikan linknya ya, Mbak Istiana ya di grup itu ya di WA itu kali ya, Mbak Istiana. Link. Mm, iya. Hmm, oke. Iya, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup atau kita foto dulu ya, Mbak Istiana ya? Mm-mm. Atau buka Saya kamera? foto itu aja ya, nggak pakai hijab saya. Oh iya, gak apa-apa. Baiklah teman-teman, Mbak Istiana terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Irfal, luar biasa ilmunya. Iya, Ya, terima kasih, Kak. tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bye-bye. Ya, terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih Bapak. Pak Irfan. Terima kasih. Sama Bu Amalia. Ya. See you at Terima kasih campus. semuanya. Sami. You too, Bu Amalia. Ada roomnya. Hmm.